Saya setiap hari membunuh jutaan monster aneh. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berterima kasih. Malah 10.000 orang menulis surat berdarah mengirim saya ke pengadilan kriminal berat. Dan alasan yang mereka berikan bahkan lebih abstrak. Karena saya melewatkan satu atau dua monster aneh memasuki arena saat membunuh jutaan sarang. Menyebabkan banyak korban sipil. Untuk ini, saya hanya mencibir dalam hati. Berkali-kali mengusir pengepungan monster aneh. Anda mengabaikan satu kesalahan. Lalu semua orang menunjuk dengan jari. Baiklah. Mulai sekarang, saya akan mengundurkan diri dari Asosiasi Kemampuan Khusus. Para pejuang monster juga seharusnya tidak berpartisipasi. Tetapi ketua hakim mencibir. Asosiasi tidak tahu kamu adalah peringkat 3S. Jika Anda pikir ini dapat mengancam asosiasi, saya hanya bisa memberitahu Anda. Anda sangat salah. Kerumunan di bawah menghina dan mengejek. Kami tidak membutuhkan perlindungan dari pengguna kemampuan sombong seperti Anda. Kami masih bisa menekan gelombang binatang buas tanpa Anda. Begitulah. Saya meninggalkan kota yang telah saya jaga selama 5 tahun dengan putus asa. Tetapi saat saya pergi, di pusat kawanan monster aneh. Seekor harimau putih aneh peringkat 3S. Tiba-tiba membuka mata persaudaraannya. Manusia yang kuat itu benar-benar meninggalkan kota mereka. Apakah orang itu tidak takut kita akan mengambil kesempatan ini untuk menyerbu kota secara besar-besaran? Ketahuilah, di antara manusia, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu hingga saat ini. Dan pada saat ini, seekor ular sanca hitam legam sepanjang 100 sang melingkar turun dari puncak gunung. Sepasang mata ular tegak seperti harimau bersayap putih. Melihat ke arah kota bintang yang jauh. Ini juga Raja Binatang peringkat 3S. Dia juga merasakan kepergianku. Terlepas dari apakah ini jebakan atau tidak. Tetapi karena orang itu telah memberi kita kesempatan ini, maka kita juga tidak boleh melewatkannya. Kumpulkan kawanan binatang buas. Coba dulu. Di sisi lain pada saat yang sama, ekspresi wajah Ketua Asosiasi Kemampuan Khusus Qin Wan Xiao agak suram. Orang itu benar-benar berani mengundurkan diri dari asosiasi. Awalnya, mereka hanya ingin melemahkan posisiku di asosiasi. Tetapi saya begitu tegas. Memilih untuk langsung mengundurkan diri dari Asosiasi Kemampuan Khusus. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun di ruang konferensi. Selain Qin Wan Xiao. Ada 3 orang lagi. Salah satunya adalah seorang pemuda yang bermain dengan api biru di tangannya. Hanya seorang peringkat 3S yang remeh. Pergi saja. Mungkinkah Asosiasi Kemampuan Supernatural kita akan berhenti beroperasi? Mendengar ini, ekspresi Qin Wan Xiao sedikit membaik. Kau benar. Dulu dia seorang diri dapat dengan mudah menghentikan Raja Binatang peringkat 3S itu. Sekarang seluruh asosiasi sudah memiliki kalian 3 pengguna kemampuan supernatural peringkat 3S untuk menghadapi binatang buas. Gelombang binatang buas hanya akan lebih mudah dari sebelumnya. Namun, yang tidak mereka duga adalah gelombang binatang buas datang begitu cepat. Seorang staf asosiasi kemampuan supernatural dengan wajah cemas bergegas masuk. Ketua, ini buruk. Sesuatu yang buruk terjadi. Ada gelombang besar binatang buas yang menuju ke arah kota baru kita. Setidaknya ada puluhan ribu binatang buas. Mendengar ini, ekspresi Qin Wan Xiao dan yang lainnya sedikit berubah. Panik untuk apa? Ini hanya gelombang binatang buas. Mungkinkah kalian bertiga peringkat 3S tidak berguna? Ying Xuan dengan dingin menatap staf tersebut dan berkata, kebetulan kali ini berita tentang pengusiran Li Xiao dari Asosiasi Kemampuan Supernatural menimbulkan celaan dari orang-orang di beberapa kota kecil. Menganggap tindakan mereka sebagai tindakan tidak tahu berterima kasih. Namun, dengan memanfaatkan kedatangan gelombang binatang buas kali ini, mereka dapat memberitahu semua orang di kota-kota kecil lainnya bahwa Asosiasi Kemampuan Supernatural mereka, meskipun tanpa Li Xiao, tetap dapat dengan mudah menghadapi binatang buas. Gelombang binatang buas kali ini, kita tidak hanya harus mengalahkan gelombang binatang buas. Kita juga harus menyiarkan secara langsung seluruh proses perlawanan terhadap gelombang binatang buas. Mendengar ini, mata Ying Xuan dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan,
Jangan khawatir. Kali ini, kami bertiga pasti akan menggunakan situasi pertempuran yang benar-benar menghancurkan. Untuk memberikan semua orang jawaban yang memuaskan. Qin Wanxiao juga tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, meskipun Ying Xuan dan yang lainnya baru saja menjadi peringkat 3S, kekuatan individu mereka mungkin sedikit lebih lemah dari Li Xiao. Tetapi karena mereka juga peringkat 3S, perbedaan kekuatan secara keseluruhan terbatas. Keunggulan jumlah Ying Xuan dan yang lainnya cukup untuk dengan mudah menutupi perbedaan ini. Tindakan asosiasi kemampuan supernatural sangat cepat. Segera setelah mengetahui bahwa gelombang binatang buas akan tiba di Star City, berita ini pun tersebar. Tidak hanya esper di asosiasi esper yang mengetahui berita tentang gelombang pasang binatang buas. Bahkan orang-orang biasa di Kota Bintang juga mengetahui berita kedatangan binatang buas itu. Dan semua orang tahu bahwa skala gelombang pasang kali ini tampaknya sangat besar. Mengenai munculnya berita tentang gelombang pasang binatang buas, banyak penduduk di Kota Ying segera merasakan kepanikan. Pada saat yang sama, karena skala gelombang pasang kali ini, beberapa orang yang penakut bahkan mulai menyesal. Karena begitu tegas mengusir Li Xiao saat itu. Tetapi dengan cepat suara orang lain terdengar. Apa buruknya mengusir Li Xiao? Seorang yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Sejak menjadi esper level 3S, dia bergabung dengan asosiasi esper hanya demi keuntungan. Bahkan jika dia pergi, tidak ada yang perlu disesalkan. Tanpa Li Xiao, bukankah Kota Bintang kita masih memiliki 3 esper level 3S? Seiring dengan dibukanya siaran langsung, semua orang dapat melihat melalui ponsel mereka atau layar publik di Kota Bintang. Melihat gambar, saat ini dapat dilihat di tepi tembok Kota Bintang. Telah berdiri sosok yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah esper yang dikirim oleh asosiasi esper. Pada saat yang sama, 3 sosok berada di depan semua orang. Ketiga orang ini adalah 3 esper level 3S saat ini di Kota Bintang, yaitu Ying Xuan, Wang Kong dan Huang Sang. Sebelum menjadi esper level 3S, ketiganya sudah menjadi esper level SS. Dan termasuk dalam komando pertempuran tingkat tinggi asosiasi esper. Hanya saja saat itu ada Li Xiao, satu-satunya level 3S yang menekan mereka. Reputasi mereka di antara penduduk Kota Bintang tidak sebesar sekarang. Dan sekarang, Li Xiao telah dikeluarkan dari asosiasi esper. Ketiga orang yang telah menjadi esper level 3S adalah kekuatan tempur terkuat asosiasi esper Kota Bintang. Dan dikenal oleh banyak orang. Menyembah dan melihat ke kejauhan. Sudah samar-samar terdengar gelombang pasang binatang buas yang besar. Menggema di Kota Bintang karena berlari kencang di tanah. Para penduduk yang menonton siaran langsung, ekspresi wajah mereka juga sedikit berubah. Begitu banyak gelombang pasang binatang buas. Tampaknya beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Gelombang pasang binatang buas yang awalnya hanya seukuran titik hitam, membesar dengan cepat di mata semua orang. Jarak ke Kota Bintang semakin dekat. Saatnya bertindak. Agar tidak semakin sulit jika sarang-sarang ini mendekat nantinya. Kecuali Ying Xuan dan yang lainnya yang tenang. Melihat sarang binatang buas yang tidak jauh. Saat berikutnya, dari tubuh Ying Xuan, tekanan energi mengerikan menyebar. Api biru muda membungkus seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya meledak ke langit. Kemudian api biru muda yang berpusat pada Ying Xuan menghantam arah sarang binatang buas. Seperti ledakan bom kecil. Mengangkat banyak binatang buas ke langit. Langsung terlempar. Banyak binatang buas tingkat D yang melolong. Suara terdengar. Meskipun ukuran binatang buas itu besar, paling kecil pun seukuran mesin fotokopi. Di depan Ying Xuan, seorang pengguna kemampuan tingkat 3. Hanya dengan satu serangannya, menyebabkan banyak korban dan kekuatan. Binatang buas tingkat SS dan S yang sedikit lebih kuat, juga berada di bawah serangan Ying Xuan kali ini. Merasakan kengerian. Memperlambat perilaku menyerbu. Melalui siaran langsung, banyak warga Kota Bintang melihat adegan ini. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan fanatik. Merasa kekuatan yang hebat. Tuan Ying Xuan memang pengguna kemampuan tingkat 3.
Aku tahu kekhawatiranku sebelumnya berlebihan. Bahkan jika asosiasi kemampuan kehilangan Li Xiao masih dapat dengan mudah menghentikan sarang binatang buas. Banyak warga yang berteriak kegirangan. Dan di bawah kepemimpinan Ying Xuan dan 3 pengguna kemampuan tingkat 3 lainnya. Untuk gelombang binatang buas kali ini, para pengguna kemampuan dari asosiasi kemampuan menunjukkan sikap yang benar-benar menghancurkan. Sarang binatang buas dengan skala besar bahkan tidak dapat mendekati kota bintang 1000 mil. Banyak yang dibunuh oleh para pengguna kemampuan dari asosiasi kemampuan. Melihat sikap para pengguna kemampuan yang begitu menghancurkan, warga di kota bintang menjadi semakin bersemangat. Tetapi semua orang tidak menyadari. Di ujung gelombang binatang buas yang besar, ada 2 binatang buas dengan gerakan aneh. Mereka tidak menyerbu tanpa berpikir seperti binatang buas lainnya. Sebaliknya, mereka selalu bersembunyi di belakang sarang binatang buas. Jika saat ini Li Xiao berada di sini, dia akan terkejut menemukan penampilan kedua binatang buas ini. Tepatnya harimau bersayap putih dan ular raksasa hitam itu. Hanya saja saat ini, ukuran mereka beberapa kali lebih kecil dari biasanya. Jadi itulah mengapa ia tersembunyi di antara gerombolan binatang buas tanpa ada yang menyadarinya. Saat ini, di bawah tangan para pengguna kekuatan bintang kota, gerombolan binatang buas aneh menyebabkan korban jiwa dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tetapi mengenai korban jiwa gerombolan binatang buas aneh, kedua raja binatang tidak peduli. Bagi mereka, sarang binatang hanya perlu meluangkan waktu untuk dipanggil kembali. Alasan mengapa sampai sekarang terus bersembunyi di antara gerombolan binatang buas. Sudah lama tidak mengambil tindakan. Alasannya tentu saja bukan karena takut para pengguna kekuatan ini ingin mengandalkan jumlah gerombolan binatang buas untuk menghabiskan pertarungan para pengguna kekuatan. Tampaknya di kota bintang, saat ini masih ada 3 pengguna kekuatan tingkat 3S. Sebenarnya, ketiga pengguna kekuatan tingkat 3S ini sama sekali tidak cukup di hadapan kedua raja binatang. Hanya saja mereka baru saja memasuki tingkat 3S. Mungkin bahkan mereka belum sepenuhnya mengendalikan kemampuan aneh mereka sendiri. Tidak layak disebut. Hanya Li Xiao yang benar-benar mereka takuti. Jika bukan karena keberadaan Li Xiao, bertahun-tahun yang lalu, mereka bisa memanggil sarang binatang buas dan menghancurkan bintang kejora sepenuhnya. Tetapi dulu karena alasan Li Xiao, dengan paksa menahan sarang binatang buas, bahkan banyak raja binatang buas yang bergabung pun tidak dapat mengalahkannya. Dan sekarang orang bernama Li Xiao itu tampaknya benar-benar pergi. Saat ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan bintang kejora dalam satu gerakan, tetapi ingin menyebabkan kerugian besar pada bintang kejora. Kerugian juga sama sekali tidak bisa berwarna putih. Harimau aneh putih awalnya berbaring di sarang binatang buas. Sosok di ujung perlahan menegak. Mata harimau saudaranya melirik ke sarang binatang buas, pengguna kekuatan terdepan, dan menatap ular piton raksasa hitam. Saatnya kita bergerak. Ular piton raksasa hitam sedikit menganggukkan kepalanya. Pupil ular vertikalnya melihat ke arah 3 pengguna kekuatan tingkat SSS Ying Xuan yang sedang bertempur di depan semua pengguna kekuatan. Sebelumnya untuk menguji apakah Li Xiao masih berada di kota bintang, para pengguna kekuatan ini telah membunuh begitu banyak binatang buas aneh di depan mereka. Saatnya giliran mereka. Hari ini bunuh orang-orang ini. Hancurkan kota ini, saat berikutnya. Tubuh harimau aneh putih yang semula berukuran seperti binatang buas biasa mulai membengkak dengan dahsyat. Fluktuasi kekuatan aneh yang mengerikan menyebar dari harimau aneh putih. Langsung menyelimuti seluruh medan perang. Pada saat yang sama, sosok harimau aneh putih telah berubah menjadi ukuran 100 zhang aslinya. Seketika, semua makhluk asing dan esper berdiri di bawah gelombang kekuatan esper yang tiba-tiba muncul ini. Gelombang kekuatan esper ini jauh melampaui level S biasa. Bahkan level SS. Tetapi ada banyak raja binatang. Ekspresi ketakutan muncul di wajah para esper. Mata mereka melihat ke arah harimau putih aneh yang tiba-tiba muncul dari belakang sarang binatang, dengan sosok menakutkan 100 zhang berdiri di sarang binatang. Sangat mencolok. Dan pada saat ini, harimau bersayap putih bergegas menuju medan perang depan makhluk asing dan esper dengan kecepatan yang sangat mengerikan sambil berlari.
Sebagian besar penduduk Star City yang menonton siaran langsung pernah melihat penampilan harimau putih aneh. Namun sebelumnya, ketika harimau putih aneh muncul, Putih akan menahannya dengan tembakan. Kali ini, Li Xiao sudah pergi. Banyak penduduk kota baru tidak bisa menahan rasa takut di mata mereka. Saat ini membunuh makhluk asing. 3 Esper, Ying Xuan, DLL. Dari sarang yang terkena. Juga sedikit menghentikan gerakan mereka karena penampilan harimau bersayap putih. Pada saat ini, sedikit keraguan juga muncul di mata mereka bertiga. Dalam persepsi sebelumnya, mereka tidak merasakan keberadaan 3 raja binatang level S dalam gelombang binatang buas ini. Dari mana harimau bersayap putih ini berasal? Namun segera, keraguan di mata mereka bertiga menghilang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Mata mereka beralih untuk mengungkapkan hati yang dalam. Berjuang. Bahkan ada raja binatang yang datang untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Jika itu masalahnya, maka penuhi dia. Mereka bertiga tidak ragu-ragu. Mengalihkan semua perhatian mereka dari binatang asing level D ke harimau putih aneh. Pada tubuh Ying Xuan, Wang Kong dan Huang Sang. Gelombang kekuatan esper instan yang besar muncul. Berurusan dengan makhluk asing. Mereka tidak memiliki metode pertempuran istana sama sekali. Mereka bertiga langsung mengepung harimau bersayap putih di tengah. Kilau kekuatan esper yang terwujud terpancar dari mereka bertiga. Dengan Ying Xuan sebagai yang utama. Cahaya api biru besar yang menakutkan langsung menuju harimau bersayap putih. Wang Kong dan Huang Sang. Keduanya juga meluncurkan serangan pertahanan diri mereka sendiri. Serangan kekuatan esper level S dapat membunuh siapapun dalam sekejap. Tapi saat ini, harimau bersayap putih menunjukkan sedikit penghinaan di matanya. Dia perlahan mengangkat foto itu. Menepuk serangan mereka bertiga dengan ringan. 3 suara tumpul terdengar. Namun, yang terlihat hanyalah serangan dari Ying Xuan dan yang lainnya dengan mudah diledakkan oleh harimau bersayap putih di seluruh arena. Pada saat ini, semuanya terdiam membisu. Menyaksikan harimau bersayap putih yang dengan mudah menghancurkan serangan mereka bertiga. Di mata mereka yang menatap Ying Xuan dan yang lainnya. Semuanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka juga adalah makhluk tingkat S3 merah. Tetapi mengapa harimau bersayap putih mampu menghancurkan serangan mereka dengan begitu mudah? Saat ketiganya terus berpikir. Tatapan menghina harimau bersayap putih telah mengunci mereka, dan saat berikutnya. Sosok harimau bersayap putih telah menghilang dari tempatnya. Muncul di belakang salah satu dari 3 ahli kekuatan super tingkat S3, Wang Kong. Dalam sekejap, aura bahaya yang kuat muncul dari hati Wang Kong. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Kong memobilisasi kekuatan super di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, membentuk penghalang kekuatan super merah menyala. Saat ini, ketebalan penghalang putih itu lebih dari 10 meter. Pada saat penghalang merah menyala terbentuk, api merah menyala tanpa henti muncul di layar. Namun pada saat yang sama, cakar tajam harimau bersayap putih menyerang penghalang merah menyala yang tebalnya lebih dari 10 meter. Untuk ukuran tubuh manusia, keberadaan 3 penghalang sudah tampak sangat besar. Namun, sebagai raja binatang buas tingkat S3, harimau bersayap putih, ukuran tubuh aslinya melebihi ratusan meter. Bahkan jika serangan utamanya hanyalah salah satu cakarnya. Tetapi ukurannya yang besar sudah sulit dibayangkan. Di bawah cakar besar dan mengerikan ini, penghalang merah menyala yang tebalnya lebih dari 10 meter tampak sangat kecil. Dan Wang Kong di belakang penghalang tampak seperti semut. Mengecil, saat berikutnya, cakar mengerikan dan penghalang merah menyala bersentuhan dengan keras. Tetapi ledakan dampak kekuatan super yang diharapkan tidak muncul, cakar raksasa dan penghalang bertemu. Tetapi itu seperti pisau baja yang bertemu dengan tahu. Bahkan jika tahu memiliki ketebalan yang sangat dalam. Tetapi di bawah pisau baja, masih tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dipotong menjadi 2. Penghalang merah menyala ini juga sama. Cakar raksasa harimau bersayap putih telah menembus penghalang merah menyala. Menuju Wang Kong. Tetapi untungnya, Wang Kong sebagai ahli kekuatan super tingkat S3 akhirnya bereaksi pada saat ini.
Tetapi ketika cakar raksasa harimau bersayap putih merobek penghalang yang dia kental, kekuatan super merah menyala di tubuh Wang Kong akhirnya meledak, memungkinkannya untuk mengubah posisinya secara paksa. Tetapi fluktuasi kekuatan super jahat dalam cakar raksasa harimau bersayap putih telah membuat wajah Wang Kong pucat. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, mungkin seluruh orang akan dipotong menjadi dua oleh cakar kekuatan harimau bersayap putih. Ternyata semua yang dihadapi Zhong Xiao sebelumnya adalah keberadaan yang menakutkan seperti itu. Perbedaan kekuatan 3S yang disepakati tidak akan terlalu besar. Di sisi lain, ekspresi Ying Xuan dan Huang Shang menjadi sedikit jelek. Meskipun target serangan harimau bersayap putih barusan bukanlah mereka, tetapi mereka bertiga adalah penyihir 3S yang baru menjadi. Kekuatan pada dasarnya seimbang. Wang Kong menghadapi serangan harimau bersayap putih barusan terlihat sangat berbahaya. Jika itu mereka, saya khawatir itu tidak akan lebih baik dari Wang Kong. Untuk sementara waktu, tiga penyihir 3S semua tercengang di tempat. Tetapi selain dari 3S Ying Xuan, yang lain tidak menyadari krisis yang terjadi sebelumnya. Tuan Ying Xuan, mengapa mereka tidak kembali? Sekarang ada Raja Binatang yang datang untuk mati. Dengan Tuan Ying Xuan, jika mereka bekerja sama, saya khawatir Raja Binatang ini tidak akan kembali kali ini. Tuan Ying Xuan, cepat bunuh Raja Binatang ini yang menabrak kota hati saya. Seorang penduduk berteriak dengan penuh semangat. Tampaknya ingin menyebarkan suaranya. Biarkan ketiga orang yang terlibat di Ying Xuan mendengarnya. Tetapi mendengar ini, keringat dingin di dahi Ying Xuan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit menakutkan. Ekspresi di wajah mereka bertiga sudah lama kehilangan kepercayaan diri dan ketenangan yang ada sebelumnya. Kekuatan sebenarnya dari Raja Binatang jauh melebihi harapan mereka. Bahkan pada saat ini, sedikit penyesalan muncul di hati ketiga orang itu. Penyesalan? Seharusnya tidak melepaskan Dayan untuk membunuh Raja Binatang. Atau seharusnya tidak berkolusi dengan Qin Wan Xiao untuk mengusir Li Xiao dari asosiasi kemampuan. Sayangnya, penyesalan tidak ada gunanya. Persepsi harimau bersayap putih telah mengunci erat ketiga Ying Xuan. Tidak ingin melepaskan mereka. Merasakan kunci persepsi dari harimau bersayap putih, ekspresi ketiga Ying Xuan berubah benar. Tetapi pada saat ini mereka juga mengerti. Sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun Raja Binatang ini sangat kuat. Tetapi bagaimanapun juga kita memiliki tiga orang yang takut padanya untuk melakukan apa. Dia kuat tetapi dapatkah dia lebih kuat dari kita? Tiga penyihir dari alam yang sama tidak berhasil. Tatapan dingin ketiga orang itu menatap harimau bersayap putih. Hari ini kita bertiga pasti akan membunuh. Anda membalas dendam pada manusia yang mati di tangan Anda sebelumnya. Saat kata-kata itu jatuh, aura kekuatan mengerikan dari ketiga orang itu muncul kembali. Namun, penghinaan di mata White Winged Tiger bahkan lebih tebal. Membunuhku? Kalian juga layak menyuruh manusia bernama Li Xiao itu keluar. Mungkin masih ada kesempatan untuk mendengar suara White Winged Tiger yang bercanda dan mengejek. Wajah Ying Xuan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih suram. Harimau bersayap putih di depan mereka begitu santai menghadapi mereka bertiga. Tetapi menurut apa yang dia katakan, mereka bertiga bersama-sama. Bahkan tidak sebanding dengan satu Li Xiao. Ying Xuan. Mata ketiga orang itu menunjukkan niat membunuh. Sosok ketiga orang itu langsung bergegas menuju harimau bersayap putih. Dengan harimau bersayap putih dan Ying Xuan sebagai pusatnya. Kemampuan dari 4 keberadaan kuat tingkat SSS hampir mengubah pusat medan perang menjadi keadaan vakum. Pada saat ini, di luar medan perang gelombang binatang, ada lebih banyak ahli kemampuan dan penduduk kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bersorak dan menyemangati Ying Xuan dan yang lainnya pada saat ini. Benar saja, dengan Tuan Ying Xuan dan yang lainnya di sana. Bahkan Raja Binatang tidak mungkin melanggar setengah langkah kota bintangku. Melihat pertempuran di layar siaran langsung, banyak penduduk kota bintang tertawa terbahak-bahak. Tetapi dengan pandangan orang biasa dari penduduk kota bintang, mereka tidak menyadarinya. Meskipun Ying Xuan dan yang lainnya hanya bertarung dengan harimau bersayap putih untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, wajah ketiganya sudah dipenuhi keringat.
Wajah ketiganya juga sedikit pucat karena konsumsi kemampuan yang drastis. Sebaliknya, di pihak harimau bersayap putih. Meskipun hanya dia seorang raja binatang yang mengambil tindakan. Tetapi dari awal hingga akhir, dia tampak nyaman. Juga merupakan keberadaan tingkat SSS. Tetapi harimau bersayap putih lebih seperti keberadaan yang sama sekali berbeda dari Yingshuan dan yang lainnya. Kekuatan kalian yang sedikit ini juga disebut tingkat SSS. Dan pada saat ini, mata saudara harimau aneh putih itu memancarkan kekuatan mengerikan. Mengangkat dan bergegas menuju Yingshuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, fluktuasi kemampuan di sekitar harimau bersayap putih melonjak dengan panik. Menyelimuti Yingshuan dan yang lainnya di dalamnya. Krisis datang. Yingshuan. Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Mereka ingin mundur. Tetapi tiba-tiba menyadari. Fluktuasi kemampuan harimau bersayap putih telah sepenuhnya memblokir area 100 meter di sekitarnya. Pada saat ini, di mata ketiga orang itu, akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Perasaan itu seperti ketika mereka belum menjadi tingkat SSS. Sebagai pengguna kemampuan tingkat D, mereka merasakan hal yang sama saat menghadapi Raja Binatang. Saat itu, hanya Li Xiao yang menjaga tepi kota bintang. Mengalahkan semua Raja Binatang. Awalnya, mereka mengira kekuatan mereka saat ini sudah cukup untuk melawan Raja Binatang. Tetapi kenyataan menampar wajah mereka dengan keras. Li Xiao dapat dengan mudah mengalahkan satu atau dua Raja Binatang dari ratusan monster buas secara bersamaan. Tetapi sekarang, ketiga orang itu bekerja sama. Tetapi mereka tampak sangat malu di depan Raja Binatang buas. Akibatnya, fluktuasi energi yang mengerikan ini. Cakar tajam harimau bersayap putih menghantam tubuh Yingshuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di kota bintang, ekspresi semua orang yang semula bersemangat dan bersorak membeku. Karena kali ini, Yingshuan dan yang lainnya tidak lagi menahan serangan harimau putih bersayap. Tetapi malah jatuh dengan keras di bawah serangan harimau bersayap putih ini. Tubuh mereka menabrak dinding kokoh kota bintang secara langsung. Seluruh tembok kota bergetar pada saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya setelah Li Xiao pergi, gelombang pasang pertama yang dialami kota bintang bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh kota bintang. Saat Yingshuan dan yang lainnya dikalahkan. Pada saat setelah pahlawan itu, seluruh kota bintang telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Setelah harimau bersayap putih mengalahkan Yingshuan dan yang lainnya, ia tidak berhenti karena dianggap tidak berguna. Kalian orang-orang seperti ini juga pantas disebut SSS. Segera setelah itu, dalam rencana harimau bersayap putih, niat membunuh diam-diam muncul. Yingshuan dan yang lainnya hanya merasakan seluruh tubuh mereka datang. Krisis kematian yang pekat benar-benar akan mati. Kali ini, bahkan jika mereka bertiga adalah pengguna kemampuan tingkat SSS, mereka tidak dapat menyembunyikan ketakutan di hati mereka. Ketiganya bekerja sama. Tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh harimau bersayap aneh, yang hampir menghancurkan pertahanan di hati mereka sepenuhnya. Pada saat yang sama, sosok besar harimau bersayap putih berkedip. Muncul di atas langit di atas tiga pengguna kemampuan asing. Sepasang cakar besar dari atas langit menghantam langit dengan keras. Wangkong penuh dengan keputusasaan dan kematian. Ketakutan dan teror. Tidak ingin mati. Dia mencoba menjalankan kemampuannya di dalam tubuhnya untuk terus melarikan diri. Tapi Wangkong di bawah pencarian drama tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dipukul dengan kuat di dalamnya. SSS dan Esper Wangkong. Ekspresi gembira Qin Wan Xiao juga membeku sepenuhnya pada saat Wangkong meninggal. Pada saat ini Qin Wan Xiao. Saya hanya merasa otak saya kosong. 3 Esper level SSS yang sangat saya harapkan. Sekarang hanya menghadapi Raja Binatang. Tampak sangat tidak berdaya. Tidak hanya gagal membunuh atau mengusir Raja Binatang. Sebaliknya, itu dibunuh oleh Raja Binatang dalam waktu yang sangat singkat. Seseorang disertai dengan tawa liar dari harimau bersayap putih. Sarang binatang yang awalnya sunyi meletus lagi. Semua binatang aneh bergegas menuju kota Sing. Tapi kali ini, menghadapi binatang buas,
Serangan dinasti binatang. Tetapi tidak ada esper yang berani memilih untuk menghadapi langsung. Layar siaran langsung mulai bergetar hebat dan menjadi tidak jelas pada saat ini. Di kota Sin, mata semua orang tertuju pada tembok kota di kejauhan. Saya melihat retakan muncul di tembok kota pengawas yang semula tinggi. Segera setelah itu, seluruh tembok kota hancur total. Suasana panik tiba-tiba muncul di antara semua penduduk kota Sing. Mereka tidak punya lagi. Pada awalnya, keyakinan pada Ying Xuan dan 3 level SSS lainnya digantikan oleh teror dan kehancuran yang kuat. Apakah Qi Xiao akan kembali untuk menyelamatkan kita? Untuk sementara waktu, seluruh kota Sing tampaknya jatuh ke dalam gempa bumi kecil. Tembok kota besar yang telah ada selama 5 tahun dan tidak pernah dihancurkan, saat ini telah runtuh sepenuhnya. Esper benar-benar dikalahkan. Sarang binatang buas benar-benar menyerbu kota, kelompok hal dari asosiasi Esper. Bukankah mereka semua sudah menjamin itu? Bisa dengan mudah diselesaikan. Mengapa sarang binatang masih seperti ini? Para Esper yang makan gaji buta itu seharusnya tidak dipercaya? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Suara tangisan dan makian bergema tanpa henti. Tapi segera, pemilik suara-suara ini akan menghilang di bawah injakan binatang buas. Tanpa perlindungan Esper, orang biasa tidak berbeda dengan semut di depan binatang buas. Hanya dengan satu kaki, Anda dapat dengan mudah membunuh bintang buas. Tepat pada saat ini, tekanan energi aneh yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari luar bintang. Tekanan energi aneh itu memasuki bintang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, ketakutan muncul di mata semua binatang aneh SS itu. Sosok mereka langsung membeku di tempat. Seiring dengan suara gedebuk yang terdengar, beberapa tubuh monster tingkat SS itu tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Apa yang terjadi? Saat ini, para pengguna kekuatan itu benar-benar terpana. Hanya merasakan otak mereka kosong. Dengan mudah membuat monster tingkat SS atau beberapa sekaligus mati meledak. Bahkan pengguna kekuatan tingkat SSS seperti Ying Xuan tidak mungkin bisa melakukan itu. Saya melihat sosok seukuran titik hitam datang menuju Xing Chen. Saat aku semakin dekat ke Xing Chen, tak terhitung banyaknya suara monster yang sangat berbeda terdengar bersamaan. Suara-suara monster ini semua dipenuhi dengan ketegangan dan kegelisahan. Monster-monster yang kekuatannya belum mencapai tingkat Raja Binatang ini juga merasakan keberadaan yang sangat menakutkan sedang datang. Untuk sesaat, di dalam kota Sing, sedang berlangsung. Monster-monster yang membantai dengan liar meringkuk ketakutan. Hanya karena seseorang yang belum tiba. Bahkan membuat seluruh sarang binatang itu ketakutan menjadi seperti ini saat melihat perubahan mendadak monster-monster ini. Di dalam kota Sing termasuk Qin Wan Xiao, serta Ying Xuan dan Huang Sang 2 tingkat SSS yang saat ini masih hidup. Semua orang juga langsung terpana. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya sesaat, aku tiba di tepi kota Sing. Dan tubuh besar harimau putih aneh menghalangi di depan. Kedua tekanan Raja Binatang ini melawan tekanan kekuatan supernaturalku. Tetapi hanya sesaat, tekanan tingkat Raja Binatang miliknya benar-benar kalah di hadapanku. Tiba-tiba, suara mendesis dari tekanan ular raksasa terdengar. Di bagian paling belakang sarang binatang, sosok ular piton hitam raksasa juga tiba-tiba membesar. Dari yang semula puluhan meter tiba-tiba berubah menjadi ratusan sang yang berkelok-kelok. Di tubuh ular piton hitam, tekanan Raja Binatang yang sama menakutkan menyebar. Bersama dengan harimau putih aneh bersama-sama melawan tekanan kekuatan supernaturalku. Sayangnya, tekanan kedua Raja Binatang ini masih tidak bisa mengalahkanku. Orang ini kekuatannya semakin kuat. Kedua Raja Binatang menatapku. Tanpa sadar menjadi waspada. Sama-sama pengguna kekuatan tingkat SSS. Sebelumnya Ying Xuan dan 3 tingkat SSS bahkan tidak bisa mengalahkan harimau bersayap putih. Satu Raja Binatang sendirian. Tetapi di depanku. Bahkan jika mereka berdua Raja Binatang bergabung, belum tentu bisa lolos dari keuntunganku. Ini adalah perbedaan yang telanjang. Kali ini aku kembali ke kota bintang. Tentu saja bukan karena bintang mengalami kelembapan.
Tetapi adik perempuan medisku yang sangat dekat denganku masih berada di kota bintang. Selain itu, aku tidak peduli apakah orang lain mati atau tidak. Dari luar kota bintang, mataku melihat jauh ke arah tertentu di kota bintang. Di sana berdiri seorang gadis dengan sosok ramping, mengenakan gaun panjang biru. Itu adalah Yisue. Sebelumnya, terpisah oleh jarak yang jauh, saya menemukan bahwa ada banyak ahli tingkat SS mencoba mengepung Yisue. Untungnya, pada saat itu, jarak antara keduanya sudah dalam jangkauan serangan kemampuan superku. Aku sedikit lega. Yisue baik-baik saja. Itu berarti aku kembali. Waktunya belum terlambat. Tetapi pada saat ini, sebuah suara dengan nada memerintah terdengar dari kota bintang. Li Xiaoli kembali. Kebetulan, cepat bantu kami mengalahkan kedua raja binatang ini. Aku mengerutkan kening dan berkata, melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara adalah Qin Wanxiao saat ini. Qin Wanxiao tampak sangat malu. Di sampingnya juga berdiri banyak ahli kemampuan super dari Asosiasi Kemampuan Super. Di antara mereka, Ying Xuan dan Huang Shang. Dua ahli kemampuan super tingkat SSS juga ada di tim. Tidak ada lagi kesombongan milik tingkat SSS di wajah keduanya. Dalam pertempuran dengan harimau bersayap putih, keduanya mengerti betapa lemahnya mereka. Dan Qin Wanxiao yang berdiri di garis depan para ahli kemampuan super terus memerintahkan. Selama kamu mengalahkan kedua raja binatang itu, kesalahan yang kamu lakukan di Asosiasi Kemampuan Super, kita semua bisa menghapusnya. Saat itu, aku juga akan mengatur agar kamu bergabung kembali dengan Asosiasi Kemampuan Super. Manfaat Asosiasi Kemampuan Super dan status aslimu juga akan dikembalikan kepadamu. Setelah kata-kata itu jatuh, senyum muncul di wajah Qin Wanxiao. Menurutnya, saat ini, karena aku bisa kembali, pasti tidak ada alasan untuk menolak. Untuk sesaat, aku hanya merasa sedikit kesal melihat tatapan Qin Wanxiao. Seolah melihat orang bodoh. Bagaimana orang ini bisa mengemukakan usulan ini dengan serius? Dulu, karena Asosiasi Kemampuan Khusus melatih pengguna kemampuan SSS sendiri. Dia mengusirku dari asosiasi, dan sekarang dia menyadari bahwa di depan Raja Binatang yang sebenarnya, pengguna kemampuan SSS sama sekali bukan lawan. Dan dia ingin menarikku kembali. Tidak mungkin ada hal yang begitu baik. Saat ini, aku bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan Qin Wanxiao. Dan berbalik menuju lokasi Institut Medis. Tapi yang tidak pernah kubayangkan adalah kata-kata Qin Wanxiao disiarkan secara sinkron ke seluruh kota bintang melalui peralatan siaran langsung. Saat ini, beberapa penonton mencemooh dengan jijik bahwa orang berdosa Li Xiao sebenarnya telah kembali. Aku tahu orang itu tidak punya tempat tujuan. Dan pada akhirnya dia harus kembali ke kota bintang. Bahkan jika dia berhasil memukul mundur serangan binatang buas kali ini, dia sama sekali tidak boleh diizinkan untuk bergabung kembali dengan asosiasi. Kali ini, jika bukan karena Li Xiao marah dan meninggalkan serangan itu, bagaimana mungkin itu akan menyebabkan kerugian besar bagi kota bintang? Setelah kejadian ini, dia pasti akan diadili kembali. Pengadilan akan memberikan penjelasan kepada orang-orang yang meninggal. Di bawah krisis kematian binatang buas, seseorang sekali lagi menambahkan tuduhan palsu padaku. Tetapi pada saat ini, suara orang-orang ini tiba-tiba berhenti. Karena mereka menemukan bahwa aku sama sekali tidak memperhatikan pikiran semua orang. Dan dengan sendirinya terbang ke dalam bintang-bintang. Di sisi lain, senyum Qin Wanxiao juga langsung membeku. Dan ketika dia bereaksi, aku sudah menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, sesosok muda tiba-tiba muncul di depan Yisue. Ketika Yi juga melihat sosok muda di depannya, matanya tanpa sadar berkilauan. Yisue, aku tidak menyangka aku akan secara sukarela kembali ke bintang untuk mencarinya. Mungkinkah itu karena takut aku dalam bahaya sehingga dia kembali bermimpi? Sampai di sini, Yisue hanya merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Dan wajahnya tanpa sadar memerah. Xiao Sui, apakah binatang buas itu melukai kalian?
Aku melihat Yisue dari atas ke bawah. Tubuh Yisue masih memiliki fluktuasi energi aneh yang tidak teratur. Ini adalah jejak pertempuran yang baru saja terjadi. Yisue menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Aku melihat ini. Tenang saja. Hanya ada jejak beberapa binatang buas di sekitar sini. Terutama beberapa binatang buas tingkat S dan bahkan SS. Di antara mereka, bersamaan dengan jejak pandanganku, tidak ada pengecualian bagi binatang buas yang tidak diperhatikan oleh mata. Menunjukkan ketakutan dan merangkak di tanah. Tidak berani bergerak sama sekali. Aku mendengus pelan. Memikirkan tentang binatang buas. Menarik kembali pandanganku. Satu-satunya tujuanku kali ini adalah membawa Yisue pergi dari binatang buas ini. Jika mereka tidak mencari mati dan mendekatiku, aku tidak akan repot-repot membunuh mereka satu persatu. Xiao Sui, sekarang aku tinggal di kota Qiji. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Mendengar pertanyaanku ini, Yisue tidak ragu sama sekali. Dia segera mengangguk. Qin bersedia? Aku tersenyum dan mengangguk. Lalu meraih tangan Yisue. Dan wajah Yisue memerah lagi. Tapi dia tidak melawan. Di bawah perlindungan kemampuan istimewaku, kami berdua terbang menuju langit. Sementara di kota Sing, banyak penduduk kota Sing yang melihat adegan ini. Langsung tercengang. Kenapa dia pergi? Bukankah dia bilang akan kembali untuk menyelamatkan kota Sing dan menekan binatang buas? Seiring kepergianku, mata binatang buas yang merangkak di tanah dan gemetar itu sekali lagi menunjukkan cahaya ganas. Dan merasakan binatang buas di sekitar yang sekali lagi akan mengamuk. Qin Wan Xiao akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Li Xiao, jika kamu berani pergi kali ini, tidak peduli apapun, Asosiasi Kemampuan Istimewaku pasti tidak akan menerima kamu lagi sebagai anggota dewan. Aku di atas langit. Gerakanku melambat dan berhenti. Wajah Qin Wan Xiao tanpa sadar menunjukkan sedikit kejutan. Berpikir bahwa ancamannya berhasil. Tapi sebenarnya aku benar-benar terkejut kali ini. Ketua Qin, apa kau tidak melupakan sesuatu? Aku sudah lama bukan lagi anggota Asosiasi Kemampuan Istimewa. Ancamanmu tidak berguna bagiku. Terlepas dari ekspresi wajah Qin Wan Xiao yang pucat pasi, aku berbalik dan terus terbang keluar kota bintang, kembalilah padaku. Suara marah Qin Wan Xiao terdengar. Tapi aku tidak memperhatikannya lagi. Saat ini, di dalam kota bintang, auman mengerikan dari binatang buas sekali lagi terdengar. Mereka tanpa kendali melakukan perusakan di kota bintang. Di depan sarang binatang buas yang mengerikan ini, penduduk biasa kota bintang, seperti semut, tidak berdaya. Hanya bisa menyambut kematian dalam ketakutan dan keputusasaan. Aku menatap adegan-adegan keputusasaan ini tanpa ekspresi. Hatiku tidak beriak sedikit pun. Dan aku tidak punya niat sedikit pun untuk turun tangan dan menyelamatkan mereka. Karena beberapa orang telah membuat keputusan. Aku harus memikirkan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh keputusan ini. Namun, tepat ketika aku hendak meninggalkan kota bintang, dua sosok besar tiba-tiba muncul. Menghalangi jalanku. Ternyata adalah dua raja binatang buas itu, harimau bersayap putih dan ular raksasa hitam. Kita bertemu lagi. Suara mengerikan yang disertai dengan matriks udara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Tapi ekspresiku tidak berubah sedikit pun. Kenapa? Kalian ingin menghalangiku pergi? Saat ini, Qin Wan Xiao juga melihat adegan ini. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Aku ingin melihat ketika dua raja binatang buas bekerja sama untuk menekankanmu nanti. Apakah kamu akan memintaku, Asosiasi Kekuatan Super, untuk membantumu? Namun, saat berikutnya, semua orang terkejut. Aku melihat dua raja binatang buas yang awalnya menghalangi di depanku. Menarik kembali semua tekanan mereka. Memberiku jalan untuk pergi. Karena setelah mengetahui bahwa aku hanya membawa orang-orang dengan kekuatan super pergi. Kedua raja binatang buas tidak berencana untuk bertarung denganku sampai mati.
Dan ketika melihat perilaku mundur harimau bersayap putih dan ular raksasa hitam, mata semua orang langsung membelalak. Mata Wan Xiao benar-benar terpaku. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan. Tetapi hanya yang satu ini yang tidak pernah dia pikirkan. Mengapa dua raja binatang buas SSS yang begitu kuat memiliki sikap seperti ini di hadapannya? Saat ini, aku tertawa kecil. Salju kecil? Kita harus pergi. Wajah Yisue sedikit memerah. Menatapku dan mengangguk sedikit. Rasa aman yang kuat terasa muncul di hatinya. Tetapi tepat ketika keduanya bersiap untuk pergi. Saat itu, bumi tiba-tiba bergetar sekali lagi. Tetapi getaran kali ini bukan berasal dari serangan gerombolan binatang, tetapi dari arah yang lebih jauh. Terlihat di pandangan, sebuah bintang raksasa hitam dengan ukuran yang sangat besar melaju ke arah bintang itu berada. Satu lagi raja binatang tingkat SSS. Teriakan ketakutan tiba-tiba terdengar. Saat ini, ekspresi putus asa muncul di mata semua orang. Saat ini, bintang raksasa hitam melihat ke arah harimau bersayap putih dan ular sanca hitam. Kalian berdua semakin tua dan semakin bodoh saja. Beraninya kalian takut pada seorang manusia. Orang ini adalah manusia yang kalian sebut sangat merepotkan sebelumnya. Pupil mata besar bintang raksasa hitam menatap ke arahku, penuh dengan ekspresi meremehkan. Ekspresiku tetap tenang, dan aku tiba-tiba berbicara perlahan. Jika kamu cukup bijaksana sekarang, seharusnya tidak menghalangi jalanku. Manusia. Apakah kamu pikir aku adalah sampah yang pernah kamu hadapi sebelumnya? Suara dingin bintang raksasa hitam terdengar. Tatapan menakutkan jatuh padaku. Tanpa sedikit pun niat untuk memberi jalan. Harimau bersayap putih dan ular sanca hitam mendengar kata-kata bintang raksasa hitam di samping. Sedikit kemarahan melintas di mata kedua raja binatang itu. Hati hitam? Kau terlalu sombong. Orang ini tidak semudah yang kau kira untuk dihadapi. Untuk kata-kata kedua raja binatang itu, bintang raksasa hitam bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Perilaku ini semakin membuat amarah di mata kedua raja binatang itu meningkat. Tetapi bintang raksasa hitam tidak peduli dengan seorang manusia. Seberapa kuat dia bisa menjadi. Hari ini tidak ada seorang pun di kota ini yang bisa melarikan diri, manusia. Kau juga sama. Bintang raksasa hitam berkata dengan dingin. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Saat berikutnya tekanan energi yang menakutkan muncul dari tubuh bintang raksasa hitam. Dan keluar. Saat tekanan kekuatan supernatural ini muncul, udara tampaknya menjadi tertekan pada saat ini. Banyak pengguna kekuatan supernatural hanya merasa sedikit terengah-engah. Pada saat yang sama, perhatian saya tertarik oleh hal lain. Di depan saya, tugas sistem harian tiba-tiba muncul, tugas baru diaktifkan. Harap selesaikan binatang buas yang tidak ramah dengan aman. Mengantar teman pulang untuk mengunjungi alat peraga tugas tongkat pengusir binatang buas Wanyi, hadiah tugas sementara tongkat pengusir binatang buas Wanyi permanen. Melihat tugas harian yang muncul di depan saya, ada sedikit keterkejutan di mata saya. Namun, sistem harian ini menyebut Raja Binatang Buas SSS sebagai binatang buas. Apakah ini benar-benar baik? Meskipun bintang raksasa hitam ini tidak cukup bagus, tapi dia juga seorang Raja Binatang Buas. Apakah kamu benar-benar tidak memberinya muka sama sekali? Ini benar-benar terlalu membuatku menyukainya. Senyum muncul di wajahku tanpa sadar. Dan suara saya tidak menutupi bintang raksasa hitam. Juga mendengar kata-kata binatang buas. Ekspresinya meredup. Menunjukkan kemarahan. Kamu mencari kematian. Saat berikutnya, tangan besar bintang raksasa hitam meraih ke arahku, membawa embusan udara di sepanjang jalan. Suara ledakan itu sangat menakutkan. Medis di sampingnya hanya merasakan jantungnya naik ke tenggorokannya. Tapi untuk ini, aku tersenyum. Menepuk bahu Yisue dengan nyaman. Segera setelah itu, saya mengulurkan tangan ke kehampaan. Dengan lembut meraih momen yang ketat. Sebenarnya tiba-tiba ada batang tambahan di tangan saya.
Batang besi hitam yang terbuat dari logam khusus. Di atas batang besi hitam, terukir pola aneh yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap pola, cahaya hantu sayap hitam melintas dari waktu ke waktu. Ini adalah alat peraga sementara yang diberikan sistem harian kepada saya. Tongkat pengusir binatang buas Xuanyi. Saat aku memegang tongkat pengusir binatang buas Xuanyi, hatiku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Di mana ini tongkat pengusir binatang buas? Ini jelas merupakan senjata pengguna kekuatan supernatural yang terbuat dari bahan kekuatan supernatural yang sangat canggih. Bahkan dengan penglihatan saya tidak bisa melihat bahan spesifik apa yang membuat batang besi hitam ini. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahan yang digunakan untuk membuat tongkat pengusir binatang buas ini. Pasti tidak lebih rendah dari 8 bagian. Yang juga sesuai dengan level SSS saya saat ini. Saat ini. Bahkan aku pun ingin berteriak, sistem bapak. Benda seperti ini ternyata disebut pengusir binatang oleh sistem. Melihat telapak tangan raksasa bintang hitam yang mengarah padaku. Tidak ada sedikit pun kepanikan di mataku. Malah menunjukkan sedikit kegembiraan. Detik berikutnya, sosokku menghilang di tempat. Ketika aku muncul kembali, aku sudah berada di atas kepala bintang hitam. Mengangkat tongkat pengusir binatang tinggi-tinggi, bersiap untuk menghantamkannya. Hanya saja sosok yang begitu kecil. Terlihat tidak memiliki sedikit pun ancaman. Apakah ini perlawananmu? Suara menghina bintang hitam terdengar. Telapak tangannya sedikit menarik. Bersiap untuk menepis Li Xiao begitu saja. Tetapi saat telapak tangannya menyentuh tongkat pengusir binatang di tanganku, ekspresi bintang hitam langsung berubah. Busur listrik ungu kebiruan yang mengerikan tiba-tiba meledak di tongkat pengusir binatang. Mengeluarkan suara gemuruh petir. Disertai dengan teriakan bintang hitam. Telapak tangannya yang sudah hitam menjadi lebih hangus. Samar-samar bahkan bisa mencium aroma pembunuhan yang gosong. Di mata bintang hitam, rasa takut tiba-tiba menghilang. Hanya karena dia melihatku mengangkat kembali tongkat pengusir binatang dan menghantamkannya. Dan saat aku menghantamkannya, di belakangku, ilusi tongkat raksasa hitam sepanjang 100 sang muncul bersamaan. Suara tumpul dari hantaman bersamaan tiba-tiba terdengar. Saat bayangan tongkat 100 sang menghantam kepalanya, bintang hitam hanya merasakan matanya berkunang-kunang. Seolah-olah terkena pukulan berat. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, sosok besar bintang hitam itu tiba-tiba menegang. Langsung jatuh ke belakang. Mata banyak orang menunjukkan keterkejutan, seorang raja binatang. Di hadapannya, justru dirobohkan langsung dengan 2 pukulan. Saat ini bintang hitam terbaring di tanah tak bergerak. Ekspresinya terlihat sangat damai. Sepertinya sedang tidur. Sebenarnya sudah pingsan. Tubuh raja binatang memang bagus. Masih muda sudah langsung tertidur. Aku mengangguk memuji raja binatang yang pingsan. Bersamaan dengan itu, bintang hitam yang pingsan di tanah juga secara bertahap menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Bintang hitam tiba-tiba bangkit dari tanah. Menatapku dengan marah dan kesal. Sebelumnya dia dengan yakin menyatakan di depan 2 raja binatang lainnya bahwa dia bisa menyelesaikanku. Translate_text, tapi hasilnya justru diselesaikan oleh diri sendiri. Manusia, kau berhasil membuatku marah. Suara amarah yang rendah dan tertekan dari bintang raksasa hitam terdengar. Namun, wajahku sangat tenang. Sepertinya aku belum membuatmu menyerah. Sambil berkata, aku kembali menggenggam erat tongkat pengusir binatang di tanganku. Tongkat pengusir binatang itu berayun di tanganku, memancarkan kilau hitam yang samar. Melihat pemandangan ini, pupil mata bintang raksasa hitam juga sedikit menyusut. Namun saat berikutnya, sosokku sudah menghilang di tempatnya. Saat aku muncul kembali, sosokku sudah mendekati bintang raksasa hitam. Bersamaan dengan itu, danau petir biru ungu yang membara menutupi seluruh pandangan bintang raksasa hitam. Bayangan tongkat raksasa hitam sepanjang 100 sang juga muncul kembali dari belakangku. Dengan suara keras, seluruh tubuh bintang raksasa hitam kembali terlempar lurus ke belakang. Bintang raksasa hitam masih ingin bangkit dan melawan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan sama sekali.
Bayangan tongkat raksasa hitam sepanjang 100 sang terus-menerus menghantam tubuh bintang raksasa hitam. Sebuah pemukulan sepihak. Sebagai raja binatang, bintang raksasa hitam bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seiring dengan bertambahnya luka, tekanan kekuatan supernatural bintang raksasa hitam juga berangsur-angsur melemah. Akhirnya, emosi yang disebut ketakutan muncul di hatinya. Itu adalah ketakutan akan kematian. Bahkan Raja Binatang pun tidak terkecuali. Namun saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, kilatan kelicikan muncul dari mata bintang raksasa hitam. Melihat ke arah bintang-bintang. Tekanan kekuatan supernatural yang menakutkan meledak dari permukaan tubuh bintang raksasa hitam. Dengan paksa melepaskan diri dari seranganku. Memanfaatkan waktu kosong yang sulit. Bintang raksasa hitam sudah tiba di tepi bintang-bintang. Saat berikutnya, salah satu telapak tangan bintang raksasa hitam terulur ke arah bintang-bintang. Dan ekspresi banyak penduduk dan pengguna kekuatan supernatural tiba-tiba menjadi panik. Mereka menemukan bahwa tubuh mereka bergerak tak terkendali ke arah bintang raksasa hitam. Bintang raksasa hitam mengulurkan tangannya dan meraih. Lalu menangkap semua orang ini di tangannya. Kemudian, bintang raksasa hitam berbalik. Manusia, jika kau tidak ingin orang-orang ini mati, maka biarkan aku lewat. Agar aku pergi. Menurutnya, karena aku adalah ahli kekuatan manusia super, aku pasti tidak akan mengabaikan manusia lemah di kota ini. Namun, dia melihat cibiran di wajahku. Yang dia tangkap adalah mengapa mereka menyuruhku minggir. Mengingat ancaman bintang hitam raksasa itu barusan. Aku hanya merasa lucu. Otak macam apa yang dimiliki orang ini sehingga dia berpikir bisa mengancamku dengan orang-orang ini. Aku melihat orang-orang yang sedang ditangkap oleh bintang hitam raksasa itu. Wajah-wajah ini terlalu familiar. Ketika aku dikirim ke kursi pengadilan oleh Asosiasi Kekuatan Super, dia secara pribadi melihat wajah orang-orang ini di barisan pawai yang mengangkat spanduk. Dan yang menggelikan adalah, bintang hitam ini masih mencoba mengancamku dengan orang-orang ini. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Tongkat binatang itu tidak ragu sedikit pun karena ancaman. Bayangan tongkat hitam setinggi 100 sang di belakang muncul. Menghantam kepala bintang hitam raksasa itu. Ekspresi bintang hitam raksasa itu berubah drastis. Dan dia dengan cepat dan dengan susah payah menghindar. Saat berikutnya, bayangan tongkat hitam juga menyusul. Dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku melihat posisi tempat bintang hitam raksasa itu berdiri sebelumnya. Sebuah lubang raksasa melingkar dengan diameter lebih dari 1000 meter telah muncul. Melihat pemandangan ini, kelopak mata bintang hitam raksasa yang lolos dari malapetaka itu tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Cara orang ini menyerang dirinya sendiri tidak hanya tidak mereda sedikit pun, tetapi malah menjadi lebih kuat. Manusia, apakah kamu tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orangmu? Apakah kamu benar-benar tidak takut aku membunuh orang-orang ini? Suara bintang hitam raksasa itu terdengar dengan marah. Gelombang energi aneh yang mengerikan menyebar dari telapak tangannya. Tampaknya hanya dengan sebuah pikiran. Dia bisa menghapus semua sandera ini sampai mati. Merasakan tekanan energi aneh yang mengerikan dari bintang hitam raksasa itu. Wajah orang-orang ini menjadi semakin pucat. Dan mereka meminta bantuan kepadaku dengan ketakutan. Aku tahu aku salah. Mohon selamatkan aku dengan cepat. Wen Yan. Aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Sekarang tahu untuk meminta bantuan kepadaku, mengapa tidak dari dulu? Ketika aku dikirim ke kursi pengadilan Asosiasi Kekuatan Super. Mengapa aku tidak melihat wajahmu seperti ini? Setelah kalian mati, aku juga akan membunuh Raja Binatang ini sebagai balas dendam untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Aku berkata, aku sama sekali tidak peduli. Orang-orang yang digenggam oleh raksasa hitam diangkat tinggi. Tongkat binatang buas sekali lagi menghantam kepala raksasa hitam. Namun kali ini, raksasa hitam tidak seberuntung itu. Menghindari tongkat hitam sepanjang 100 sang. Suara tumpul dari tarikan hampa bergema. Kepala raksasa hitam itu seperti terkena pukulan berat. Pada saat ini, dia merasa dirinya mungkin akan benar-benar mati.
Aura tekanan energi abnormal yang mengerikan menyebar dari seluruh tubuh raksasa hitam. Untuk apa kalian semua berguna? Ekspresi raksasa hitam itu mengerikan. Matanya gila. Pada saat ini, tangan besarnya yang dipenuhi bulu hitam tiba-tiba berniat. Dengan suara, puci. Orang-orang di telapak tangannya kehilangan vitalitas. Aku diam-diam melihat sandera raksasa hitam telah kau bunuh. Sekarang saatnya kau memulai perjuangan terakhirmu. Raungan mengerikan terdengar dari mulut raksasa hitam. Mata raksasa hitam itu merah padam. Tubuh besar menabrak. Tetapi ketika keduanya bersentuhan, gelombang energi abnormal yang mengerikan langsung menuju langit. Di bawah gelombang energi abnormal yang mengerikan ini, mata gila raksasa hitam itu memulihkan sedikit energi. Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya. Saat berikutnya, sebuah ledakan dahsyat muncul di depan mata semua orang. Aku masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Tetapi tubuh raksasa hitam setinggi 100 sang telah terbang terbalik. Hingga saat ini, Raja Binatang, raksasa hitam, mati dan seluruh penonton terkejut. Saat vitalitas raksasa hitam menghilang, semua pengguna kekuatan dari kota-kota lain yang menonton siaran langsung. Adegan itu menjadi bersemangat. Dengan kematian seorang Raja Binatang Buas sebagai pencegah. Dalam waktu yang lama berikutnya, Kerajaan Binatang Buas takut akan masalah. Dan tidak berani menyerang kota-kota manusia dengan mudah. Dan tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kota bintang. Li Xiao melakukan pekerjaan dengan baik. Cepat bunuh 2 Raja Binatang Buas lainnya juga di kota bintang. Banyak warga juga mendengar perkataan Qin Wan Xiao. Ya, Li Xiao. Karena kau memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Raja Binatang Buas. Kenapa tidak menyelesaikan 2 Raja Binatang lainnya? Mungkinkah kamu benar-benar akan melihat kota bintang jatuh di bawah sarang binatang? Jika hari ini kota bintang jatuh di sarang binatang, kamu sebagai Sus dan pengguna kekuatan super yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah semua ini, pasti akan memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Hari ini, jika kamu tidak bertindak untuk menyelesaikannya, kota bintang Raja Binatang Nana, tak terhitung orang akan mati karenamu. Mereka memandangku dan berteriak dengan penuh semangat. Seolah-olah jika aku tidak bertindak untuk menyelamatkan kota bintang kali ini, aku adalah penjahat yang paling jahat. Dan mendengar kata-kata bersemangat ini, aku akhirnya tidak bisa menahan tawa saat ini. Logika macam apa ini? Pemerasan moral bahkan sampai ke kepalaku. Aku melihat wajah-wajah marah yang tak terhitung jumlahnya di kota bintang dengan ekspresi mengejek. Aku tidak akan membantu kalian. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Mendengar kata-kata ini, di kota bintang, penduduk yang berbicara itu juga tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Mereka sepertinya tidak pernah menyangka aku akan menjawab seperti ini. Tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu lagi, aku sudah berbalik dan pergi. Saat ini, semua orang terpana di tempat. Qin Wan Xiao bahkan menjadi sangat marah. Bagaimana dia bisa pergi? Bagaimana dia berani pergi? Mungkinkah dia benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati semua orang di kota bintang? Seiring dengan kepergianku dari kota bintang, pasang binatang buas yang sebelumnya tenang itu kembali menjadi rusuh dan mulai menerkam penduduk di dekat mereka dengan gila-gilaan. Jeritan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seluruh kota bintang jatuh ke dalam lautan darah dan keputusasaan saat ini. Banyak penduduk kota bintang yang akan menghadapi kematian. Akhirnya merasakan kemarahan yang mendalam di hati mereka. Menyesal bahwa begitu banyak orang setuju untuk memaksa Li Xiao keluar dari asosiasi darah kekuatan super. Tetapi jika aku masih di sana, aku hanya akan merasa lucu. Apa yang disebut penyesalan orang-orang ini? Tidak lain hanyalah tahu. Takut awal-awal tak menyesal, menyesal tak menyesal. Aku malah menyesali. Tetapi sepertinya siapa yang akan menyesali dia sudah sampai ke titik krisis pemboman kota. Satu-satunya cara untuk mengatasi pasang binatang buas ini saat ini adalah dengan menjatuhkan bom. Dan kota bintang memilih untuk membom. Di beberapa wilayah perkotaan,
Di bawah pemboman gaya peti harta karun. Bahkan Raja Binatang. Tidak bisa menghindar dan menghindar. Hanya bisa terluka dan melarikan diri. Menunggu asap dan debu menghilang, Kota Bintang tidak lagi memiliki kemakmuran seperti di awal. Jika seseorang bisa melihat dari atas di langit, pasti akan menemukan sebagian besar wilayah yang semula merupakan pinggiran kota baru yang meluas ke interior Kota Bintang telah benar-benar menjadi reruntuhan. Pada saat yang sama, beberapa pengguna kekuatan super yang masih berdiri juga memulai pencarian dan penyelamatan. Dari reruntuhan, menyelamatkan beberapa penduduk Kota Bintang dengan ekspresi kosong. Saat ini, sosok Qin Wan Xiao berdiri di atas reruntuhan yang telah diratakan dengan tanah. Di sisinya berkumpul banyak pengguna kekuatan super dari Asosiasi Kekuatan Super. Mereka tidak tahu mengapa Kota Bintang, yang dulunya begitu makmur, mengapa akan menjadi seperti ini dalam satu hari? Jika kita tidak mengusir Li Xiao saat itu, bukankah hal seperti ini tidak akan terjadi? Tiba-tiba, suara ini terdengar di telinga Qin Wan Xiao. Saat berikutnya, ekspresi marah muncul di wajah Qin Wan Xiao. Apa yang baru saja kamu katakan? Orang ini adalah pengguna kekuatan super ekstrim di Asosiasi Kekuatan Super. Saat ini merasakan tatapan marah dari Qin Wan Xiao. Wajah pengguna kekuatan super ini langsung berubah. Kata-kata yang baru saja dicuri langsung berhenti. Tetapi setelah kata-kata ini selesai, banyak asosiasi kekuatan super. Ekspresi pengguna kekuatan super juga sedikit berubah. Tampaknya mulai goyah dan memiliki ide yang mendukung. Melihat pemandangan ini, wajah marah Qin Wan Xiao bahkan lebih memerah. Apa yang kamu katakan? Kapan aku mengusir Li Xiao? Apakah kalian lupa ketika kita mengadili Li Xiao saat itu? Aku hanya ingin dia menerima hukuman yang seharusnya dia dapatkan karena kelalaiannya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin mengeluarkan Li Xiao dari Asosiasi Kekuatan Super. Alasan mengapa Kota Bintang kita menghadapi situasi ini hari ini. Bukankah karena Li Xiao tidak mau menerima hukuman dan keluar dari Asosiasi Kekuatan Super? Jika Li Xiao menerima hukuman dengan tenang dan menunggu hukuman selesai, dia masih menjadi anggota asosiasi kita. Lalu mengapa Kota Bintang kita harus menderita hal ini hari ini? Wan Xiao bisa dengan marah melihat orang ini. Alasan mengapa Kota Bintang kita menjadi seperti ini hari ini. Seharusnya masalah Li Xiao. Kita Asosiasi Kekuatan Super juga adalah korban. Mendengar ini, para ahli kekuatan super yang matanya menunjukkan keraguan sedikit terkejut. Mengingat kembali persidangan Li Xiao saat itu. Tampaknya memang seperti yang dikatakan Qin Wan Xiao. Mereka tidak pernah mengatakan ingin mengeluarkan Li Xiao dari Asosiasi Kekuatan Super. Jika Li Xiao bisa mendengarkan pengaturan asosiasi dengan baik, menerima hukuman asosiasi, bagaimana mungkin kejadian hari ini terjadi? Sekarang, semua penyebabnya ini, semua karena Li Xiao lalai dan tidak mengakui kesalahan. Malah keluar dari asosiasi karena marah. Menyebabkan Ketua Qin mengatakan bahwa Li Xiao terlalu tidak bertanggung jawab. Jika Li Xiao bertanggung jawab, bagaimana mungkin tragedi hari ini terjadi? Mendengar kata-kata Qin Wan Xiao, seorang warga Xincheng berkata dengan nada marah. Melihat ekspresi marah semua orang, wajah Qin Wan Xiao yang semula marah akhirnya terlihat lebih baik. Warna wajahnya yang semula memerah juga kembali tenang. Masalah Li Xiao akan ditangani setelah menemukannya, yang terpenting sekarang. Kita harus melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Seiring dengan perintah Qin Wan Xiao, para ahli kekuatan super di sekitarnya langsung berpencar. Terjun ke dalam penyelamatan. Hanya ahli kekuatan super yang sejak awal sedikit berbeda. Meskipun dia juga ikut serta dalam penyelamatan. Tetapi dari waktu ke waktu dia masih menoleh untuk melihat Qin Wan Xiao yang masih marah. Serta warga Xincheng yang selamat. Banyak orang masih terus memaki Li Xiao yang tidak bertanggung jawab. Tetapi pada saat ini, keraguan di lubuk matanya muncul kembali. Apakah penderitaan Xincheng hari ini benar-benar salah Li Xiao? Pada saat yang sama, saya sudah membawa Yisue ke dalam kota. Tepat ketika saya memasuki Qicheng, suara sistem tiba-tiba muncul.
Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas harian, hadiah tongkat telah diberikan. Saya melihat ruang sistem saya. Benar saja. Di ruang sistem ada sebatang tongkat besi yang terbuat dari logam hitam. Tergeletak dengan tenang. Saya menarik kembali pandangan saya. Melihat Yisue di samping saya. Itulah halaman tempat saya tinggal sekarang. Karena kamu juga sudah datang ke Qiceng, maka kamu juga harus mencari tempat tinggal. Kamu ingin yang seperti apa? Saya bisa meminta seseorang untuk membantu Anda mencarinya. Mendengar ini, Yisue diam-diam menatap Wen Yan. Akan sangat bagus jika aku bisa tinggal di dekatmu. Mendengar permintaan Yisue ini, aku sedikit mengangguk. Lalu memanggil esper tingkat SS yang menjagaku. Efisiensi Suking sangat tinggi. Dia dengan cepat menemukan sebuah halaman. Sepertinya bagian luarnya lumayan. Yisue melirik lingkungan di halaman kecil itu dan berkata, "Yang terpenting adalah halaman kecil yang diatur Suking untuknya ini. Sangat dekat dengan tempat tinggalku." Dan melihat reaksi Yisue, aku juga sedikit mengangguk. Kalau begitu di sini saja. Misi harian Ding diaktifkan. Silakan tuan rumah. Bantu temanmu membersihkan lingkungan. Tugas. Hadiah penguatan mental tingkat 8. Benar saja, itu datang lagi. Tugas, ketika aku melihat misi harian muncul. Mataku sedikit berbinar. Buah penguatan mental tingkat 8, bagi esper. Intensitas kemampuan memang penting. Tetapi jika Anda ingin menggunakan kemampuan dengan lebih baik, ini juga merupakan ujian besar bagi kekuatan mental seorang esper. Seorang esper yang kuat, kekuatan mental dan kemampuan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ini benar-benar luar biasa. Setelah aku mencapai puncak kekuatan mental dan intensitas kemampuan tingkat 3S, mungkin aku bisa menjadi esper yang melampaui tingkat 3S. Akibatnya, ketika aku sadar kembali, Suking sudah bersiap mencari seseorang untuk membersihkan halaman kecil ini. Melihat ini, aku dengan cepat menghentikan masalah pembersihan. Kami bisa melakukannya sendiri. Jadi tidak perlu merepotkan orang lain. Mendengar ini, Suking menyapa. Bersiap untuk pergi. Dari awal hingga akhir seluruh proses, Suking menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi kepadaku. Yisue di samping. Melihat punggung Suking yang pergi. Matanya juga sedikit rumit. Dulu ketika di Kota Bintang. Meskipun dia membantu Kota Bintang menekan banyak gelombang pasang. Namun dari awal hingga akhir, Asosiasi Kekuatan Super dan penduduk Kota Baru tampaknya tidak benar-benar menghormatinya. Bahkan karena satu kesalahannya, mereka berencana untuk menghukumnya. Namun sekarang setelah tiba di pusar Jeruk, para pengguna kekuatan super semuanya menghormatinya dari lubuk hati mereka. Saat ini, aku sudah menemukan banyak pekerjaan bersih-bersih. Saat halaman kecil selesai dibersihkan, muncul suara notifikasi dari sistem harian bahwa tugas telah selesai. Hatiku sedikit tergerak. Sebuah buah seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul. Buah ini, penampilannya berwarna kuning muda, samar-samar di kulitnya. Masih ada lapisan cahaya kuning muda yang melayang. Memegang buah di tangan, semangat. Aroma buah penguat, tanpa sadar masuk ke hidung. Saat ini, bahkan jika aku adalah pengguna kekuatan super tingkat 3S, aku merasa mentalku menjadi lebih ringan dan rileks dari biasanya. Sementara itu, Yisue di samping mencium aroma di tanganku. Semangat. Aroma manis buah penguat. Tatapannya tanpa sadar melihat ke sini. Saat berikutnya sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresi terkejut muncul di mata Yisue. Saat dia mencium aroma buah ini, Yisue dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan mentalnya. Meskipun intensitas kekuatan supernya tidak berubah sedikit pun. Tetapi jika dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan kekuatan supernya lagi, daya tempur Yisue setidaknya akan 1% lebih kuat dari sebelumnya. Karena lebih kuat, kekuatan mental dapat mengendalikan kekuatan super dengan lebih detail. Dan ini hanyalah efek yang dihasilkan Yisue. Mencium aroma.
Jika benar-benar dimakan, Yisue tidak berani membayangkan seberapa besar kekuatan mentalnya akan meningkat. Pada saat yang sama, aku juga memperhatikan ekspresi Yisue di samping. Melihat wajah Yisue yang tanpa celah. Dan dengan ekspresi terkejut, aku tidak bisa menahan senyum dalam hati. Dulu ketika masih di asosiasi kekuatan super, aku belum pernah melihat ekspresi Yisue seperti ini. Benar? Xiao Sui, aku lupa. Masih ada sesuatu yang belum kuberikan padamu. Setelah berbicara, aku mengangkat tanganku saat berikutnya. Sebuah buah yang memancarkan cahaya ungu berkilauan muncul di tanganku. Ini adalah buah penguat kekuatan super yang diberikan oleh sistem sebelumnya. Mata Yisue menatapku dengan kaget. 2 buah penguat di tangannya. Namun sebelum Yisue mengatakan apapun, suaraku terdengar lebih dulu. Xiao Sui, jika aku tidak salah ingat, kamu akan segera menjadi peringkat 3S. Pengguna kekuatan super, kan? Salah satu dari 2 buah ini dapat meningkatkan kekuatan kemampuan super. Yang lain dapat meningkatkan kekuatan mental. Sangat cocok untukmu. Selesai berbicara, aku pun memberikan kedua buah penguat itu kepada Yisue. Namun, seperti yang diharapkan, Yisue tidak mengambil kedua buah penguat itu. Dia bisa merasakan energi khusus yang terkandung dalam kedua buah penguat itu. Harta karun alam tingkat ini, bahkan jika seluruh asosiasi kemampuan super dibongkar, tidak akan ada yang bisa dibandingkan. Dan sekarang, aku justru memberikan kedua buah penguat itu. Bagaimana mungkin dia, Yisue, begitu saja menerimanya? Meskipun dia tahu, jika dia memakan kedua buah penguat ini, dia akan segera menjadi peringkat 3S. Ekspresi tekad muncul di matanya. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Melihat reaksi Yisue ini, aku juga bisa menebak alasan penolakan Yisue. Tenang saja. Aku bersedia memberikan kedua buah penguat ini kepadamu. Tentu saja itu mewakili diriku. Masih ada lagi, mendengar perkataanku ini, ekspresi Yisue tampak tidak bahagia. Namun sedetik kemudian, pikiranku bergerak sedikit. Buah penguat kemampuan super raspberry dan buah penguat mental dikeluarkan sekaligus olehku. Kata-kata yang hendak diucapkan Yisue tiba-tiba terhenti dan menatapku dengan kaget. Buah-buahan di tanganku ini, jika ini ada di tempat lain, entah berapa banyak pengguna kekuatan super yang akan berebut. Karena setiap buah di tanganku mewakili seorang pengguna kekuatan super SS. Mampu menembus dan menjadi peringkat 3S. Tidak ada yang bisa menahan godaan. Dan di tanganku ada begitu banyak buah. Ternyata semuanya benar. Tepat setelah itu, di mata Yisue, ekspresi rumit perlahan terungkap. Jika dia masih menjadi anggota yang kuat di asosiasi kekuatan super, sesuai dengan karakternya, dengan barang-barang yang dapat meningkatkan kekuatan asosiasi, dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Ketika binatang buas pertama kali datang, bumi sudah seperti ini. Dia tidak hanya memikul tanggung jawab untuk menekan binatang buas, tetapi juga sering mencari beberapa talenta yang baik. Harta karun bumi diberikan kepada para esper asosiasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika asosiasi kekuatan super tidak mengusirnya, dengan sumber daya di tangannya, bagaimana mungkin dia hanya melatih 3 esper level 3S untuk asosiasi? Belum lagi dia, seorang esper level tinggi yang kuat yang dapat dengan mudah membunuh raja binatang buas yang duduk di kota, Yisue. Menghela nafas dalam-dalam. Tidak memikirkannya lagi. Kali ini mengetahui bahwa saya masih memiliki buah penguat kekuatan super. Dia tidak menolak kebaikan saya lagi. Dan mengambil kedua buah itu. Tepat setelah itu, Yisue menggigit kedua buah penguat di tangannya masing-masing. Saat daging buah masuk ke mulut Yisue, Yisue merasa kekuatan mental dan kekuatan supernya mulai berkembang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Saat berikutnya fluktuasi kekuatan super yang mengerikan meletus dari tubuh Yisue. Dengan dia, Yisue sebagai pusatnya, membentuk pusaran yang mengerikan.
Dan fluktuasi kekuatan Super Yisue yang semula hanya sekuat level SS. Bahkan meningkat dengan gila-gilaan pada saat ini. Semakin dekat dengan kekuatan level 3S. Pada saat yang sama, di kota Sing, wajah Qin Wanxiao suram seperti air. Para esper dan penduduk kota Sing yang selamat di siang hari telah dipindahkan ke sana. Area Shengxia yang tidak terkena dampak gelombang pasang. Dan pada saat ini, Qin Wanxiao memegang beberapa lembar kertas putih yang penuh dengan berbagai data di tangannya. Dia melihat beberapa item kunci di antaranya, yaitu jumlah permukaan kota Sing yang rusak, jumlah korban penduduk kota Sing yang saat ini tercatat, jumlah korban esper. Melihat angka-angka berdarah satu persatu. Pada saat ini, tubuh Rao Qin Wanxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia berpikir bahwa kerugian yang diderita Xing Cheng kali ini sangat besar. Tetapi dia tidak menyangka akan sebesar ini. Sejak Li Xiao pergi, segala sesuatu yang dialami Xing Cheng tampaknya mengarah ke arah yang buruk, serangan pasang. Tumpukan dari para esper dan korban warga sipil di malam yang gelap. Qin Wanxiao mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak mau mengakuinya. Tetapi dia harus mengatakan, ketika Li Xiao masih di asosiasi esper dulu, dengan Li Xiao menjaga kota bintang, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Tapi sekarang, Li Xiao pergi begitu saja. Ekspresi kesal melintas di mata Qin Wanxiao. Li Xiao itu, jika dia bersedia mendengarkan pengaturan asosiasi, bagaimana kota bintang saya akan menghadapi masalah hari ini? Jika dia tahu akan ada hal seperti hari ini, Qin Wanxiao tidak akan pernah membiarkan Li Xiao pergi dengan mudah dan keluar dari asosiasi esper. Tetapi dia tidak pernah memikirkan alasan mengapa Li Xiao keluar dari asosiasi esper. Itu karena sikap agresif mereka. Pada saat ini, Qin Wanxiao melihat ke arah Hing Xuan dan Huang Sang, dua peringkat 3S di sampingnya. Sejak kekalahan telak mereka sebelumnya. Di tangan Harimau Putih, mereka telah mempertahankan sikap lesu sepanjang hari. Melihat pemandangan ini, Qin Wanxiao bahkan memiliki keinginan untuk memarahi orang. Tetapi pada akhirnya dia menahannya. Hanya kekalahan dalam pertempuran. Kalian berdua baru saja menjadi peringkat 3S sekarang. Tidak lama, kontrol atas kemampuan esper memang memiliki kekurangan yang tidak kecil. Tetapi setelah beberapa waktu kalian berdua menyesuaikan diri dengan kekuatan peringkat 3S. Lain kali ketika kalian menghadapi Raja Binatang, situasinya mungkin tidak seperti hari ini. Perbedaan antara kalian dan Li Xiao hanyalah waktu. Jika kalian diberi waktu yang sama, kalian mungkin tidak lebih buruk dari Li Xiao. Mendengar kata-kata ini, ekspresi kedua orang yang sebelumnya tampak sangat lesu, akhirnya terlihat jauh lebih baik. Melihat wajah keduanya pulih banyak, senyum akhirnya muncul di wajah Qin Wanxiao. Jangan khawatir. Sarang binatang buas ingin berkumpul kembali. Butuh beberapa waktu. Selama waktu ini, asosiasi akan memfokuskan semua harimau aneh pada kalian. Sebisa mungkin meningkatkan kekuatan kalian. Li Xiao saat ini tinggal di kota kecil bernama Qiceng itu. Mereka tidak memiliki sumber daya untuk dihidupi. Li Xiao, cepat atau lambat kita akan membuatnya tahu betapa salahnya keputusan untuk keluar dari asosiasi esper. Sementara di sisi lain, di area berkumpulnya binatang buas, dua sosok binatang buas besar perlahan muncul dalam kegelapan. Di belakang mereka mengikuti sejumlah besar sarang binatang buas. Keduanya adalah harimau bersayap putih dan ular raksasa hitam. Saudara-saudara berwarna di kegelapan menoleh dan mengangkat kepala mereka ke arah bintang-bintang. Matanya masih menunjukkan warna persaudaraan. Kota yang disebut Xing Cheng itu akhirnya menggunakan cara itu. Perjuangan terakhir mangsa sebelum kematiannya. Ular raksasa hitam itu menjulurkan lidahnya. Mata ular vertikal itu dingin dan mengerikan. Yang mereka bicarakan tentu saja adalah Xing Cheng. Akhirnya menggunakan pemboman saturasi senjata termal untuk memaksa mundur gelombang binatang. Tetapi selama orang kuat manusia bernama Li Xiao itu tidak ikut campur, kota bernama Xing Cheng itu tidak akan bertahan lama. Pada saat yang sama, saya masih tinggal di rumah Yisue. Sejak Yisue memakan buah penguat kemampuan dan buah penguat kekuatan mental,
Dia terus menerobos ke dunia SSS. Sampai sekarang, waktu Isue memasuki terobosan telah melebihi 3 jam penuh. Sepertinya agak lama. Gumamku. Menatap mata Isue dengan sedikit keraguan. Mungkinkah intensitas energi dari kedua buah penguat ini terlalu besar? Sehingga dia tidak bisa mencernanya. Tetapi kata-kata itu baru saja selesai diucapkan. Tetapi dia menggelengkan kepalanya menyangkal dirinya sendiri. Baru saja dia menggunakan kekuatan mental. Efek buah penguat dan buah penguat kemampuan hampir sama. Intensitas energinya memang sangat besar. Tetapi sebenarnya energi di dalamnya tidaklah ganas. Melainkan sangat lembut. Dan tidak akan ada pengguna kemampuan tingkat rendah. Menonton karena tidak tahan dengan energi yang besar. Bunuh diri. Energi yang tidak dapat dikonsumsi dapat disimpan di dalam tubuh. Dan diserap serta dikonsumsi secara perlahan. Dan saat itu, fluktuasi kemampuan di sekitar Yisue akhirnya mencapai titik nol. Kemudian penghalang itu benar-benar rusak. Dengan Yisue sebagai pusatnya. Fluktuasi kemampuan tingkat SSS yang mengerikan keluar dari ruangan. Dan saya dengan mudah mencegat fluktuasi kemampuan yang menyebar ini. Hanya saja, kali ini, ketika merasakan intensitas kemampuan Yisue, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mataku. Perbedaan kekuatan antara pengguna kemampuan SSS sangat besar. Dan dalam persepsiku, intensitas kemampuan Yisue saat ini sama sekali tidak seperti pengguna kemampuan yang baru saja menjadi SSS. Intensitas kemampuan ini bahkan tidak lebih lemah dari kemampuan. Bahkan jika Yisue bertemu dengan Raja Binatang sendirian di masa depan. Saya khawatir Raja Binatang. Translate_text. Juga sulit untuk membantu Yisue dengan darah medis. Pada saat yang sama, mata Yisue yang semula tertutup rapat perlahan terbuka. Merasakan fluktuasi kemampuan yang kuat di dalam tubuh. Ekspresi sedikit terkejut juga muncul di mata Yisue. Meskipun baru saja menerobos, tetapi Yisue juga dapat merasakan bahwa intensitas kemampuan di tubuhnya jauh lebih kuat daripada beberapa pengguna kemampuan level SSS di Asosiasi Kemampuan Xingqiang. Jika aku harus menjawabnya, aku khawatir Yisue, yang baru saja menerobos, dapat dengan mudah membersihkan mereka. Tetapi mengapa intensitas kemampuanku begitu kuat? Apakah karena dua buah penguat Yisue? Ada ekspresi terkejut di wajahnya yang bergerak. Tiba-tiba terungkap. Level apa sebenarnya kedua buah penguat itu? Mendengar pertanyaan Yisue. Jawaban saya juga teringat pada level buah penguat, kan? Mungkin kelas 8. Hanya babi bajie yang mendengar jawaban ini. Ekspresi Yisue tiba-tiba tertegun. Dia juga pernah melihat beberapa harta karun jenius kelas 8 yang tersimpan di perpustakaan sumber daya Asosiasi Kemampuan. Tetapi mereka juga level kelas 8. Beberapa harta karun jenius di perpustakaan sumber daya Asosiasi Kemampuan. Dibandingkan dengan dua buah penguat kemampuan yang kuberikan padanya, itu benar-benar harta karun jenius. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan. Jika Yisue tidak mengenalku sejak lama, dia akan berpikir bahwa aku sengaja ingin membuatnya tidak terbebani secara psikologis. Menurunkan level kedua buah penguat kemampuan itu dengan sengaja. Apakah ada yang salah? Melihat ekspresi aneh di wajah Yisue, aku bertanya dengan santai. Aku hanya berpikir bahwa dua item tulang penguat dengan efek yang begitu kuat hanya memiliki level 8. Level ini benar-benar agak rendah. Mendengar ini, aku terkekeh. Produk sistem adalah barang-barang butik rahasia. Aku tidak bercanda tentang ini. Sama seperti pengguna kemampuan. Juga seorang pahlawan level SSS. Beberapa pengguna kemampuan SSS itu, jika digabungkan, hanya akan dibantai di depan Raja Binatang. Tetapi Raja Binatang tidak memiliki keberanian untuk bertindak di depanku. Bagaimana harta karun jenius kelas 8 biasa yang dikumpulkan? Dapat dibandingkan dengan barang-barang butik yang diproduksi oleh sistem? Keesokan paginya, aku mengetahui bahwa Suking tampaknya akan pergi berburu binatang buas dengan tim dalam beberapa hari ini. Aku langsung tertarik. Bagi pengguna kemampuan, seluruh tubuh binatang buas adalah harta karun.
baik itu daging, darah, atau tulang binatang buas. Sangat membantu bagi para esper. Misi harian Ding diaktifkan. Tanpa menggunakan kemampuan supernatural. Silakan temukan dan buru monster asing sementara di atas batu, pemilik. Pedang pembunuh monster tingkat dewa terlihat permanen. Pedang pembunuh monster tingkat dewa melihat tugas harian yang tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Sistem harian ini akhirnya siap untuk mengubah selera makanku. Ada sedikit kegembiraan di wajahku. Melihat konten spesifik dari tugas harian yang diterbitkan. Buru monster asing di atas batu. Tetapi kamu tidak dapat menggunakan kemampuan supernatural. Alisku sedikit berkerut, monster asing tingkat 1 atau lebih. Jika aku bisa menggunakan kemampuan supernatural, maka mulai sekarang tidak akan memakan waktu 10 menit. Aku akan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas. Tetapi jika aku tidak dapat menggunakan kemampuan supernatural, maka itu akan sedikit merepotkan. Aku tidak khawatir tentang tidak menggunakan kemampuan supernatural untuk mengalahkan monster asing. Tetapi aku khawatir mencari monster asing. Mungkin agak merepotkan. Jadi aku datang ke markas para esper. Bersiap untuk mengikuti tim esper keluar untuk berburu. Saat aku baru saja masuk, ekspresi beberapa esper tiba-tiba menjadi hormat. Translate_text. Kalau begitu, aku akan mencari cara untuk menemukan tim lain. Ucapan saya belum selesai. Ekspresi Wookie tiba-tiba menjadi cemas. Bersedia, tidak perlu mencari tim lain. Tim pemburu binatang buas kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Kecepatan bicara Wookie sangat cepat. Seolah-olah takut saya akan berubah pikiran. Dengan adanya Li Xiao sebagai sandaran, Wookie. Perburuan mereka kali ini. Binatang buas aneh tidak perlu bertanya siapa yang akan membunuh siapa, kan? Dengan adanya Li Xiao sebagai penopang. Bahkan jika Raja Binatang Buas lewat, mereka berdua mungkin akan menamparnya. Dan melihat sikap Wookie yang tiba-tiba berubah, saya merasa sedikit geli. Sesaat kemudian, saya dan 5 anggota tim Wookie telah keluar 70%. Sebagai pemimpin tim pemburu binatang buas sehari-hari. Saat ini, Wookie tidak memiliki sedikit pun sikap sebagai pemimpin tim seperti biasanya. Sebaliknya, dia sangat menghormati. Melihat. Saya tidak tahu binatang buas tingkat apa yang akan diburu oleh Tuan Li Xiao kali ini. Jika biasanya hanya tim mereka. Tingkat binatang buas aneh yang diburu oleh 5 orang pada dasarnya berada di bawah tingkat Li atau tingkat 5. Adapun yang lebih tinggi, jangan sebutkan, seluruh tim kami tidak cukup untuk 1 gigitan. Tetapi sekarang kekuatan tempur gabungan dari 6 orang di tim mereka telah memiliki kemampuan untuk berburu Raja Binatang Buas. Memikirkannya saja sudah membuat mereka sedikit bersemangat. Di atas tingkat 1, kan? Namun, jika kekuatan binatang buas aneh itu sedikit lebih tinggi, tidak masalah. Tidak ada batasan atas. Lagi pula, selama itu adalah binatang buas aneh di atas tingkat 1. Itu memenuhi persyaratan tugas harian. Jika mereka bertemu dengan binatang buas aneh yang terlalu kuat di tengah jalan, Li Xiao tidak keberatan untuk membunuhnya untuk menyelesaikan tugas harian ini. Mendengar kata-kata saya yang santai, tubuh beberapa orang Wookie sedikit bergetar lagi. Tidak ada batasan atas. Betapa sombongnya kata-kata ini. Kegembiraan di hati beberapa orang meningkat, tidak ada batasan atas untuk berburu binatang buas aneh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Dan sekarang dengan kedatangan Li Xiao, gagasan yang tidak realistis ini akan segera menjadi kenyataan. Namun,
Setelah pencarian selama beberapa waktu, mereka hanya bertemu dengan binatang buas aneh tingkat rendah. Tepat ketika Wuki dan yang lainnya bersiap untuk bangkit dan pergi untuk mencari ke arah lain. Tiba-tiba terjadi pertempuran yang mengejutkan. Wuki dan yang lainnya hanya merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Raungan rendah yang tumpul dan menakutkan tiba-tiba terdengar di telinga beberapa orang. Kulit batu kapur dengan satu tanduk di kepalanya. Seekor binatang buas aneh mirip badak muncul. Dan seiring dengan kemunculan binatang buas mirip badak ini, mendekati hutan lebat yang tidak jauh. Bersembunyi dari Wuki dan yang lainnya yang hendak pergi. Mata mereka tiba-tiba berbinar. Dari tubuh binatang buas badak ini, mereka bisa merasakan fluktuasi energi aneh yang sangat baik. Dan juga bukan binatang buas aneh biasa. Mungkin setelah beberapa waktu, kekuatan binatang buas badak ini mungkin mencapai level S. Melihat ini, kelima anggota tim berencana untuk mulai bertindak. Mengepung binatang buas level 1 ini. Tapi saat itu, Yi tiba-tiba berbicara. Apa yang akan kalian lakukan? Mendengar ini, Wuki dan yang lainnya sedikit menoleh. Tapi saat itu, sebilah pedang panjang mengerikan pemenggal binatang yang memancarkan cahaya logam hitam. Tiba-tiba aku genggam di tanganku. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang dingin muncul di sekeliling. Tatapanku juga sedikit berkedip saat ini. Pedang pemenggal binatang ini tampaknya dibuat dengan cara yang sama seperti tongkat pengusir binatang. Hanya saja dibandingkan dengan tongkat pengusir binatang, pedang pemenggal binatang ini membawa kekuatan yang lebih menakutkan. Aku mengangkat kepalaku, melihat Wuki dan yang lainnya. Bukankah kita sudah sepakat? Urusan berburu binatang serahkan padaku. Mendengar kata-kata ini, wajah Wuki dan yang lainnya yang baru saja sadar terkejut lagi. Sebelumnya mereka mengira tujuan saya kali ini adalah untuk bersantai di luar dan juga berburu beberapa binatang buas. Tetapi pada akhirnya tidak semua binatang buas akan dihadapi. Tapi sekarang melihatku seperti ini, tampaknya aku benar-benar berencana untuk bergabung dengan tim dan menghadapi setiap binatang buas yang diburu. Melihat mereka seperti ini, aku juga terlalu malas untuk menjelaskan. Berhenti bicara omong kosong. Kalian berlima berjaga di samping saja. Detik berikutnya, sosokku tiba-tiba berubah menjadi bayangan cahaya. Menghilang di tempat. Hanya dalam sekejap, sosok itu sudah muncul 100 meter jauhnya. Melihat kecepatan saya yang sangat mengerikan itu, mata Wuki dan beberapa orang lainnya langsung menunjukkan keterkejutan. Baru saja hendak memuji. Inilah kecepatan pengguna kemampuan tingkat SSS. Namun, dengan cepat seolah-olah menemukan sesuatu. Kata-kata Wuki yang sudah di mulut tiba-tiba berhenti. Tunggu. Apakah kalian menyadari? Tuan Li Xiao sepertinya tidak menggunakan kemampuan. Mendengar perkataan Wuki ini, ekspresi mata beberapa anggota tim pemburu binatang sedikit berubah. Benar saja. Dari awal bergerak hingga sekarang, sepertinya tidak ada sedikit pun fluktuasi kemampuan di tubuhnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak beberapa orang. Mungkinkah Tuan berencana untuk membunuh binatang buas tanpa menggunakan kemampuan? Saat ini, suara gemuruh yang tumpul juga terdengar di telinga Wuki dan yang lainnya. Binatang buas yang mirip badak itu juga menyadari keberadaan saya. Salah satu kakinya jauh lebih besar dari manusia normal. Kaki yang besar itu terangkat, menginjak ke arahku dengan keras. Bermaksud untuk langsung menginjak-injak manusia yang tidak jelas ini sampai mati. Namun, pada saat berikutnya, tanduk besarnya itu belum lagi jatuh. Saya tiba-tiba menghilang di tempat. Meskipun saya tidak menggunakan kemampuan, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja, saya jauh dari jangkauan binatang buas tingkat 1. Segera setelah itu, saya tiba-tiba melemparkan pedang panjang pembunuh binatang di tangan saya ke arah otak binatang buas badak. Suara sobekan di udara terdengar dengan gemuruh. Dalam sekejap, binatang buas badak hanya merasa di pupil matanya. Pedang panjang berwarna besar yang semula seperti jarum menjadi semakin besar. Akhirnya, dari pusat kedua matanya, pedang itu masuk ke lapisan kulit. Segera setelah itu,
Binatang buas bada hanya merasakan sakit yang hebat dari bagian belakang kepalanya. Pedang pembunuh binatang hitam itu telah menembus sisi lainnya, dan pada saat berikutnya tubuh besar itu jatuh dengan gemuruh. Napas kehidupan binatang buas badak juga menghilang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Wookie dan yang lainnya di samping membuka mata lebar-lebar dalam ingatan mereka. Mereka juga pernah melihat pengguna kemampuan yang kuat. Membunuh binatang buas tidak lain adalah dengan menekan menggunakan kemampuan. Namun, kali ini saya tidak menggunakan sedikit pun kemampuan dari awal hingga akhir. Semua yang digunakan adalah kekuatan dan kecepatan fisik yang dibawa oleh tubuh. Dahulu kala, tim kecil mereka ini membutuhkan persiapan yang matang untuk berburu seekor binatang buas tingkat 1. Namun, Li Xiao hanya menggunakan kekuatan dan kecepatan yang paling sederhana. Inilah pengguna kemampuan tingkat SSS. Hanya kekuatan fisik saja sudah jauh melampaui pengguna kemampuan tingkat rendah. Pada saat ini, Wookie dan yang lainnya tampaknya semakin memahami perbedaan antara mereka dan pengguna kemampuan yang kuat. Tidak hanya dalam kemampuan saja. Translate_text. Sementara itu, aku melirik mayat monster eksotis tingkat tinggi yang jatuh di depanku ini. Dan menggelengkan kepala dengan sedikit ketidakpuasan diri. Biasanya aku terlalu sering menggunakan kekuatan supernatural untuk bertarung. Jika aku tidak menggunakan kekuatan supernatural, aku merasa agak canggung saat bertarung. Jika aku menggunakan kekuatan supernatural sebelumnya, monster eksotis tingkat tinggi seperti ini yang berbaring di depanku tidak akan bisa bertahan bahkan sesaat pun. Tetapi sekarang tanpa menggunakan kekuatan supernatural, ternyata butuh beberapa detik untuk mengalahkan satu. Tentu saja, daging eksotis bisa dilatih. Sambil berkata, aku berjalan menuju tempat pedang panjang yang kupakai mendarat tidak jauh dari sana. Dan mengambilnya untuk menggenggamnya kembali di tangan. Wookie dan yang lainnya dengan cepat terbang ke arahku. Mereka melihat monster besar di depanku ini. Dan mayat badan monster eksotis itu, dan suasana hati mereka sedikit bersemangat. Meskipun mereka tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun untuk membunuh monster eksotis tingkat tinggi ini. Setidaknya perjalanan hari ini dimulai dengan baik. Mayat monster eksotis ini. Bagaimana kalian berencana membawanya kembali? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Wookie mengatakan bahwa kami tidak perlu khawatir tentang mayat monster eksotis ini. Kami hanya perlu mengatur lokasinya. Kemudian akan ada orang khusus yang datang untuk mengambilnya. Sambil berbicara, Wookie mengeluarkan sesuatu seperti alat pelacak dari dadanya. Dia menekan tombol merah pada alat pelacak itu. Kemudian dia meletakkan alat pelacak ini di samping mayat badak monster eksotis ini. Monster eksotis tingkat rendah itu sudah diselesaikan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Mendengar kata-kataku, tatapan Wookie dan yang lainnya semakin menunjukkan rasa hormat. Baru saja menyelesaikan monster eksotis tingkat rendah. Bahkan tidak beristirahat sejenak. Dan berencana untuk mencari monster eksotis berikutnya. Sikap ini bahkan lebih berdedikasi daripada tim pemburu monster eksotis sejati seperti mereka. Saat kami terus mencari monster eksotis tingkat A atau lebih tinggi. Fluktuasi energi supernatural di kejauhan langsung menarik perhatian. Lebih dari 10 fluktuasi energi supernatural mencapai tingkat A. Pertempuran mengerikan tiba-tiba muncul dari kejauhan. Keributan juga muncul dari area itu. Area di mana fluktuasi energi supernatural itu bergema. Keributan itu semakin besar. Dan ketika merasakan area itu yang berisi banyak fluktuasi energi supernatural tingkat tinggi atau lebih, ekspresi Wookie dan yang lainnya sedikit berubah. Hanya tatapanku tiba-tiba berbunyi dengan indera S levelku. Di antara fluktuasi kekuatan gaib itu, tidak hanya ada binatang buas, tetapi juga beberapa milik para esper manusia. Melihat lebih dari 10 fluktuasi kekuatan gaib level A di sana. Ekspresi Wookie dan yang lainnya sedikit tegang. Mungkinkah itu tim pemburu binatang buas lainnya? Sebenarnya, dengan pengetahuanku, aku tidak hanya dapat menilai bahwa ada binatang buas dan esper dalam fluktuasi kekuatan gaib itu. Bahkan jumlah spesifiknya, aku pasti bisa mengetahui 5 esper manusia level dan 8 binatang buas level di bawah perjalanan kecepatan penuh orang. Namun dalam 3 menit, mereka telah mencapai tepi area pertempuran. Saat ini,
8 binatang buas level mengepung 5 orang itu. Dan Esper dikelilingi oleh mereka. Menutup semua jalan keluar mereka. Dan 5 Esper level yang dikelilingi di tengah. Masing-masing dengan luka di sekujur tubuh dan terengah-engah. Konsumsi kekuatan gaib sangat besar. Wookie sedikit mengerutkan kening saat melihat tempat kejadian pertempuran. Karena mereka menemukan bahwa penampilan tim pemburu binatang buas itu tampak sangat asing. Tampaknya mereka bukan Esper di 7 kota mereka. Tentu saja. Mereka bukan Esper di 7 kota kita. Tapi aku kira mereka kemungkinan besar berasal dari kota Yun. Mendengar jawaban pasti Wookie. Baru kemudian aku mengalihkan pandanganku lagi. Jika orang-orang itu berasal dari Esper kota Sing, aku tidak keberatan. Berbalik dan pergi. Tetapi jika mereka tidak berasal dari kota Sing, maka itu berbeda. Kebetulan beberapa binatang buas level itu adalah target yang perlu aku selesaikan untuk tugas harianku. Aku tidak lagi ragu, pedang pembunuh binatang buas yang aku sukai. Sekali lagi dikeluarkan, Wookie dan yang lainnya melihat adegan ini. Juga memahami pikiranku. Bersiap untuk melakukan sesuatu. Tetapi baru saja bergerak. Mereka menemukan bahwa tatapanku melihat ke arah mereka. Jangan gerakan yang beberapa itu. Terus saja berjaga. Aku meminta mereka untuk terus berjaga. Mereka berjaga sampai merinding. Melihatku lebih cemas dari mereka. Sudut mulut Wookie dan yang lainnya sedikit berkedut. Mereka sangat curiga apakah aku terlalu lama tinggal di kota Qi. Kali ini di luar terutama untuk membunuh binatang buas dan bersenang-senang. Tetapi tepat ketika pikiran ini muncul di benak beberapa orang. Aku sudah bergegas keluar dengan pedang panjang pembunuh binatang di tanganku. Seiring dengan pendekatanku, anggota tim pemburu binatang yang dikelilingi oleh binatang buas juga menyadari kehadiranku. Awalnya mereka tidak bisa melarikan diri karena dikelilingi oleh binatang buas. Dan mata mereka yang tampak putus asa tanpa sadar menunjukkan sedikit kejutan. Kapten? Lihat, ada seseorang. Tetapi orang itu baru saja selesai berbicara. Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa orang yang datang ke arah mereka hanya satu orang. Harapan mereka yang baru saja muncul redup kembali. Raungan binatang buas yang ganas terdengar. Ketika tim kekuatan super itu menemukanku, binatang-binatang buas itu juga menyadari keberadaanku. Salah satu dari mereka meraung dan berbalik ke arahku. Tetapi sebelum binatang buas ini melakukan gerakan apapun, bahkan tungkai depannya pun belum, baru saja terangkat sesaat berikutnya. Suara menembus udara. Tiba-tiba terdengar. Hanya untuk melihat di mata semua anggota tim kekuatan super itu. Seberkas cahaya hitam melintas di udara. Dan cahaya hitam menghilang ke kepala binatang buas itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Binatang buas tingkat A yang tampak sangat menakutkan itu tiba-tiba menjadi kaku. Kemudian jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Saat ini, semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyadari bagaimana binatang buas itu mati. Raungan rendah terdengar sekali lagi. Tetapi kali ini dalam raungan beberapa binatang buas yang masih hidup. Terdapat sedikit ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Sayangnya, ketika binatang buas ini meraung sedikit ketakutan, cahaya hitam yang familiar sebelumnya melintas lagi. Muncul di bidang penglihatan mereka. Dan pada saat yang sama muncul aura kematian yang kuat dalam persepsi mereka. Seekor binatang buas meraung dengan sedih. Binatang buas? Tetapi menemukan dirinya adalah cahaya hitam ini. Target kali ini ingin melarikan diri. Tetapi tidak punya waktu untuk melakukan tindakan apapun. Cahaya hitam itu telah menembus kepalanya. Tanpa kejutan apapun. Binatang buas yang kepalanya tertembus itu. Tubuhnya juga menjadi kaku. Dua-duanya jatuh dengan keras ke tanah. Tidak bergerak. Tim pemburu binatang itu. Semua orang membelalakkan mata. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. 2 monster ekstrim yang hampir membunuh mereka. Mati begitu saja. Kematian instan kedua monster itu membuat tim pemburu monster yang hampir putus asa ini kembali bersemangat. Sekelompok ahli kemampuan ekstrim tidak bisa menahan tawa. Ekspresi mereka dipenuhi sedikit keberuntungan.
Cara orang itu membunuh monster ekstrim secara instan bukanlah hal yang biasa. Seorang ahli kemampuan ekstrim es mampu mencapai cara seperti itu. Setidaknya seorang ahli kemampuan ekstrim tingkat es puncak. Bahkan mencapai tingkat SS yang sebenarnya. Tepat ketika Fang Jun berpikir dalam hatinya. Raungan mengerikan dari monster lain terdengar. Saat kilatan hitam melintas. Monster ekstrim lainnya terbunuh dalam sekejap. Waktu yang berlalu sekitar kurang dari 20 detik. Tetapi 4 monster ekstrim telah jatuh. Pada saat yang sama, pisau panjang pemenggal monster hitam yang aku lempar terbang kembali ke tanganku dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini bukan karena aku menggunakan kemampuan, tetapi fungsi bawaan dari pisau panjang pemenggal monster yang baru saja kutemukan. Sementara itu, bersamaan dengan kematian rekan keempat, keempat monster yang tersisa akhirnya tidak tahan dengan kepanikan yang dibawa oleh naluri. Berbalik dan bubar seperti burung dan binatang buas. Aku melihat keempat monster yang mencoba melarikan diri. Tetapi tidak ada ekspresi cemas di wajahku. Meskipun aku tidak menggunakan kemampuan. Tetapi seorang ahli tingkat A kecil ingin melarikan diri dari tanganku. Itu agak aneh. Dengan mengangkat tangan dengan ringan, aku menemukan sudut yang sangat sulit. Pisau panjang pemenggal kepala hitam di tanganku tiba-tiba terlepas dan sekali lagi merobek ruang. Tetapi kali ini objek pembantaian pisau panjang pemenggal kepala bukan hanya satu monster saja. Mengikuti sudut yang kulepaskan, pisau panjang pemenggal monster pertama-tama menusuk kepala monster di udara. Kemudian, tidak hanya pisau panjang pemenggal monster menembak keluar dari sisi kepala monster ini. Dengan suara gedebuk, menusuk tubuh monster lain yang melarikan diri di depannya. Bagi monster itu, pisau panjang pemenggal kepala yang hanya sebesar ujung jarum. Dengan paksa menusuk. Menembus 4 monster yang melarikan diri. Interval antara tubuh yang menakutkan hanya 1 detik. Keempat monster buas yang melarikan diri itu semua membeku. Tubuh mereka jatuh ke tanah. Senyum penyesalan muncul di sudut mulutku. Sayang sekali. Andai saja ada 1 monster buas lagi. Tepat sekali untuk menyelesaikan tugas secara langsung. Pada saat yang sama, di belakangku, dengan nada sedikit terkejut dan sedikit tidak yakin, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Anda adalah Tuan Li Xiao.